Oke, jadi kita ketika belajar penilaian residensial, penilaian properti secara umum, relatively datanya tuh nggak terlalu heterogen ketika kita melakukan penilaian peralatan dan mesin. Itu benar-benar dunia yang memang sangat-sangat berbeda. Apalagi nanti ketika peralatan mesin menyangkut barang-barang yang memang punya nilai lebih pada suatu titik ya. Seperti kalau misalnya di ini, gimana kalau menilai mesin pencetak uang pada waktu pertama kali ada negara Republik Indonesia misalnya. Ya. Itu kan apakah itu masuk ke peralatan mesin atau model apa ya, bentuknya secara kalau dibilang akuntansi secara substance-nya ya itu memang memang peralatan mesin gitu. Substance-nya bentuknya peralatan mesin, tapi secara form-nya kemungkinan dia masuk ke collectible item atau malah historical item ya secara form ya. Tapi kalau secara ininya dia memang benar-benar bentuknya itu mesin. Nah ini yang memang kita yang dalam melakukan penilaian itu kadang harus dipilah misalnya karena kita masuk ke ranahnya collectible item itu benar-benar properti khusus. Nah mungkin perlu dipisahkan dulu gitu antara penilaian untuk collectible item yang sifatnya khusus atau historical item dengan penilaian peralatan mesin yang sekarang kita pelajari. Jadi kita coba pilah terlebih dahulu. Jadi kita fokusnya coba kalau seandainya mesin itu belum ada nilai-nilai yang lain. Nah kalau ada nilai lain boleh juga gitu, tapi nanti gitu. Jadi mungkin di ini bisa menjadi pertanyaan, boleh, nggak ada masalah. Tapi fokus kita sebenarnya lebih ke penilaian peralatan mesin ketika dia tidak ada value yang lain, value ini nggak ada yang lainnya. Ya. Jadi fokus kalau peralatan mesinnya yang dipakai untuk production. Makanya lihatnya adalah manfaat ekonomi ya. Jadi manfaat ekonomi dari mesin. Tadi kita melihatnya dari produksinya, dari kapasitas produksinya, dari tenaganya, ya, dan manfaat secara finansial yang bisa diterima ketika kita menjalankan mesin itu. Ya, mohon maaf kalau ada suara-suara yang kurang ini, saya nggak bisa mengurangi suara sebelah. Ya, jadi kita coba kalau sekarang kita coba masing-masing pendekatan itu seperti apa sih gitu. Walaupun mungkin ada udah punya slide-nya, tapi kita nggak masalah ya. Masalah kalau kita bahas satu-satu nanti ya, diskusinya kita di sana. Ya. Nah, konsep untuk penilaian prosesnya ya, itu dalam penilaian peralatan mesin ini sama juga sebenarnya dengan penilaian-penilaian yang lain. Ya, tahapannya sama. Ya. Jadi pada waktu pertama kita melihat terkait penugasan kita. Di sana ada suatu tujuan, ada suatu, kalau itu yang problemnya apa sih gitu. Ini sama juga ya ketika kita mau ngapain juga modelnya seperti ini. Ada problemnya apa, identifikasi permasalahannya dulu. Ya. Makanya kita akan melihat pemberi tugasnya siapa, pengguna laporannya siapa, salah satunya itu. Nah, pemberi tugasnya sebagai apa nih gitu. Terus tujuannya, ya, tujuan penilaiannya untuk apa ini? Nah tadi ya kita akan melihatnya untuk peralatan mesin benar-benar kayaknya kita harus memperhatikan benar untuk yang model-model kayak gini karena memang tujuan pencatatan seperti apa, kalau tujuan penjualan paksa seperti apa. Pada akhirnya apa? Nanti kita akan menentukan penentuan dasar nilainya. Nah secara umum lagi kita melihat identifikasi objek terkait dengan hak pemilikannya. Kalau memang dia memang perlu dokumen dan sebagainya, dokumennya ada apa enggak, ya. Kalau memang dia perlu izinnya ada apa enggak, ya, untuk operasinya, sebagai contoh. Kalau enggak ada, berarti kan ada nanti pengurangan nilai dan sebagainya. Nah, tanggal penilaiannya kapan kita tetapkan, apalagi untuk mesin, ya. Mungkin berubah 1 bulan udah berbeda banget. Ya. Kalau properti relatively mungkin enggak terlalu, kecuali ada kondisi ekonomi yang memang cukup shock ya. Terus asumsi dan kondisi pembatasnya seperti apa. Saya sampaikan yang umum apa, terus misalnya ada ketemu, oh ada yang khusus nih yang memang berpengaruh banget. Ya. Ada yang khusus dan berpengaruh banget terhadap nilainya nanti. Dan mungkin itu juga sebagai penjelasan bahwa sudut pandang penilai dalam memberikan opini
batasannya 1 sampai dengan 3, yang 4 kami tidak ikut sertakan misalnya. Ya. Jadi itu harus jelas. Ya, jangan sampai kita memberikan nilai seolah-olah ya nilainya 100. Konteksnya apa 100 itu? Dalam kondisi apa tuh 100 misalnya? Itu yang memang biasanya dari pemeriksa menjadi pertanyaan. Bahkan kalau misalnya ada adik nanti dengan pajak sampai ke peradilan pajak, maka itu bagian dari hal yang harus dijelaskan pada hakimnya atau pada lawan kita. Jadi di sana kita tanding konsep biasanya gitu. Nah, makanya asumsi dan kondisi pembatas diperlukan. Nah, setelah kita bicara masalah lingkup penugasannya pada waktu... Pak, mohon izin Pak, Bapak memang belum share screen atau bagaimana Pak ya? Soalnya tidak kelihatan Pak. Belum ya, coba lihat. Bentar. Sorry. Ya, udah ya. Sorry. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi di sini tadi udah kita lihat terkait dengan definisi penugasan, definisi masalah di lingkup penugasannya kita paham, proses seperti apa. Bahkan sekarang saya juga lagi mengembangkan untuk yang BMN ya, bahwa data-data yang diperlukan oleh penilaian itu sendiri itu melekat di Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di SIMAN. Jadi sebelum penilaian nanti dia mendatangi objek BMN, mereka sudah dapat info terkait info awal ya, preliminary data dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Jadi mereka tinggal nanti melakukan cross check atas data tersebut. Jadi pada waktu kita mendapat penugasan itu yang dilakukan identifikasinya bisa by dokumen dan sebagainya. Ya belum sampai kita survei lapangan. Nah, ketika kita melakukan survei lapangan, kita mencoba ya melihat terkait dengan data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran misalnya. Ketika data umum, berarti secara umum kita lihat perizinannya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kita tanam kondisi geografisnya, ya, kalau pemerintahan mungkin nggak terlalu ini, tapi paling nggak kayak melihat secara umum geografis dari suatu tempat, misalnya kalau kita plan properti, ya. Tapi juga kalau misalnya kondisi-kondisi yang memang melingkupinya. Misalnya kenapa kita bicara masalah geografis berpengaruh dan nilai, bahkan penilaian peralatan mesin. Kita menilai mobil itu beroperasi di daerah Jakarta Utara, dekat Pengan Pantai, ya, di mana di sana itu tingkat korosinya tinggi karena dekat dengan laut. Itu juga kita perhitungkan ya. Artinya pasti ada yang perlu kita lihat secara khusus nanti di mobil, pengaruh dari udara atau mungkin angin laut ya, pasti di sana ya, tingkat korosifnya tinggi ya. Jadi kita lihat maka mungkin kondisinya secara umum mobil-mobil yang beroperasi di sekitaran Jakarta Utara ya, atau sekitaran pantai mungkin akan cenderung lebih jelek kondisinya daripada yang mungkin di daerah-daerah Tangerang Selatan misalnya. Jadi kenapa kita juga memperhatikan masalah geografis artinya itu. Data khusus misalnya terkait dengan spesifikasinya ya. Kita kemarin sudah menyinggung masalah perawatannya. Jadi maintenance-nya seperti apa? Kemarin kalau saya sampaikan kalau kita mau menilai mobil, salah satu yang kita nilai misalnya yang satu diperhatikan adalah terkait dengan maintenance ya. Histori maintenance-nya seperti apa. Nah, standarnya bisa kita lihat di buku manual mobilnya biasanya punya, kalau enggak tinggal download biasanya banyak kalau sekarang ya. Download model perawatannya gimana, servisnya, apa yang mesti diganti tiap berapa kilometer itu ada. Ya. Nah, kita harus melihat di sana. Terus tambahan-tambahan aksesoris, nah, ini paling banyak kalau Indonesia kalau mobil ya. Nah, aksesoris sama modifikasi. Ya, kalau dibilang gimmicknya banyak tuh. Dari mulai mungkin ya terkait dengan antena yang dibikin misalnya shark fin modelnya dengan penguat yang ada atau dari dan ini pun dari kalau secara mobil tuh ya ada yang harganya cuma 150.000, ada yang sampai dengan 700.000. Jadi nggak seragam ya. Modifikasi juga sama. Misalnya kita bicara masalah modifikasinya dia pakai shock yang mana ya, shock breaker mana. Misalnya dia pakai shock breaker yang merek OM-nya. Ada yang mungkin dia udah call over, udah model kayak apa, yang call over berarti modifikasinya mungkin dari rentang harganya dari 1 juta sampai dengan puluhan juta. Nah kita harus lihat di sana juga. Dan orang Indonesia banyak sekali yang model kayak gini ya. Jadi nggak standar lagi. Nah
Terus untuk data penawaran atau permintaan juga sama, kita melihat kalau kaitannya misalnya dengan mobil, sebenarnya kita lihat perkembangannya. Biasanya kalau saya beberapa kali waktu rencana beli mobil mengamati perkembangan harga dari mobil yang saya incar gitu. Suatu titik dia mulai nurun harganya. Pas setelah saya beli, ya udah beli, ternyata naik lagi harganya, sempat naik lagi. Jadi ternyata juga nggak stagnan gitu. Kenapa saya tahu naik lagi? Karena waktu mau beli, saya kan survei dulu kan ya ke beberapa dealer misalnya, ke showroom misalnya, untuk yang mobil second, saya kan masih punya chatnya, punya apanya, menawarkan harga berapa dan sebagainya, cash screen capture segala macam gitu. Nah, ketika beberapa bulan kemudian setelah saya beli mobil, ternyata mobil yang itu masih belum laku, tapi nilainya ditawarkan lebih tinggi. Tanpa bilang harganya naik ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai data pasar itu tercapture kalau kita mencari data pembanding dengan benar. Ya. Setelah itu baru kita melakukan analisis data atas data yang kita peroleh dari data umum, data khusus, dan data permintaan dan penawaran. Ingat, ini masih berkaitan dengan data. Data itu bisa nanti ngomong ketika kita olah menjadi suatu informasi. Maka nanti ada analis pasar, analis penawaran, studi pasar seperti apa, analis HBU-nya, yaitu nanti dia menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi ini yang akan pada akhirnya membentuk suatu, kita bisa memutuskan opini nilai kita berapa. Nah, ini opini nilai Tamar bilangnya, tapi opini nilai secara umum. Nah, dan ketika kita sudah tahu modelnya, ya datanya seperti apa dan sebagainya, kita sudah tahu model dari data yang kita punya, maka kita sebenarnya bisa menentukan beberapa pendekatan tadi. Walaupun kita secara umum misalnya dalam coretan-coretan kita bisa melakukan 3 pendekatan. Ya, data pasar kita hitung, pendapatan kita hitung, biaya kita hitung, bisa seperti itu. Pada prakteknya seperti itu enggak? Kalau misalnya tanya ke saya gitu. Enggak, saya biasanya dari awal saya sudah menentukan ketika saya sudah dapat data dan sebagainya ya, baru saya tentukan satu pendekatan yang menurut saya paling oke, ya. Paling oke dengan data yang saya punya. Dengan data yang saya punya. Data yang saya punya itu juga sama tingkat tadi tidak serta-merta kalau punya misalnya 3 data misalnya dan sama-sama 3 datanya tersedia, apakah kita tetap menggunakan 3 pendekatan? Enggak seperti itu. Tapi kita lihat misalnya dari proksinya dia, data ini lebih mendekati keadaan sebenarnya apa enggak. Jadi kualitas datanya yang sampai nanti menentukan kita pakai pendekatan apa. Ya, salah satunya ada kualitas datanya. Jadi kadang kita melihat, oh ini data yang saya punya, data umumnya, tapi data inflasi ada sih, tapi memang ini saya yang punya cuma tingkat provinsi, kita ada tingkat kabupaten, ternyata belum dapat misalnya. Oh, saya punya data pembandingnya, tapi dia itu di luar kota, bukan di satu kota, ada di luar. Nah, terus ada lagi, oh data laporan keuangan untuk 5 tahun terakhir cukup bagus gitu. Misalnya itu, maka saya bisa menetapkan, oh pakainya pendekatan pendapatan. Karena apa? Sudah spesifik, dia lebih spesifik bahwa dia itu kita punya laporan keuangan, datanya cukup valid, misalnya kayak gitu. Jadi biasanya juga kualitas kita pertimbangkan. Nah, sampai dengan nanti ada rekonsiliasi dan indikasi nilainya seperti apa, sampai opini akhirnya. Tapi jarang sekali ya saya temukan bahwa yang namanya penilai di DJKN terutama menggunakan 2 pendekatan, terus habis itu dia rekon nilai, terus akhirnya opini nilai dirata-ratain ya. Seperti teori kan biasanya ada beberapa yang dosen yang menyatakan 3 pendekatan dipakai, nanti dirata-ratain juga bisa gitu. Ada beberapa mungkin seperti itu pendekatannya. Nah, kalau serial biasanya dari DJKN nggak mungkin bisa, waktu kita cukup untuk mengambil 3, langsung melakukan analisis dan mencari 3 jenis data yang diperlukan untuk 3 pendekatan. Ya, pada pengumpulan data di awal sebenarnya kita udah menjurus kemana metodologinya. Ya, jadi kita fokus ke sana biasanya. Jadi ini walaupun secara proses penilaian dimungkinkan, tapi pada waktu kita dibatasi dengan waktu, ya, pada waktu misalnya kita proses penilaian dibatasi waktu, terus penugasan, ya, terus keterbatasan dalam melakukan survei lapangan, maka biasanya kita dari proses pengumpulan data dan pengumpulan data kita sudah mengacu ke biasanya sudah mengacu ke satu jenis pendekatan, biasanya seperti itu, ya. Jadi tidak semuanya kita kumpulin
tiga jenis data untuk melakukan pendekatan tiga pendekatan itu enggak gitu. Oke, jadi prosesnya seperti ini ya. Kalau secara umum yang dilakukan pasti dari kondisi awal penugasan, data awal sudah punya ya, identifikasi objeknya, hak pemilikan ini dari awal sebenarnya kita sudah punya. Tapi satu institusi data khusus terkait dengan modifikasi yang properti kita lihat pada waktu survei lapangan. Saat itu kita punya proses analisis datanya, baru kita punya opininya secara umum ya. Terus kita menentukan adanya pendekatan yang lainnya, ya pendekatan dari pasar, biaya atau pendapatan, baru kita melakukan rekonsiliasinya. Jadi apa saya kedap kedip ya laptop saya khawatir. Terus saya kedap kedip, nggak tahu kenapa. Oke, moga-moga nggak apa-apa. Oke, kita kemarin kalau nggak salah sempat kita singgung yang masuk dalam kategori peralatan dan mesin itu apa aja. Kalau nggak salah kita bicara masalah plant, mesin, dan peralatan. Ya, pabrik, mesin, peralatan. Nah, ketika bicara penilaian peralatan mesin tidak terbatas hanya yang satuan. Makanya kita bicara tadi kalau sifatnya pabrik yang kita nilai gimana gitu kan. Makanya kalau kita menilai model kayak gini, misalnya nih sebagai contoh menilai satu kawasan di Arun misalnya, ya LNG gitu. Maka dia kalau kita bicara sana itu satu alur nggak bisa dipisah-pisah ya, karena kebutuhannya ketika di LNG ada pertama didinginkan, diapakan, dimurnikan, terus diapakan lagi itu. Saya juga udah lupa prosesnya, tapi dulu ya prosesnya bertahap kayak gitu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya ketika peralatan yang plan tadi, asumsi dasarnya dia kalaupun kita nilai untuk penjualan dan sebagainya, ya kita menilai sampai dengan bangunan khususnya ya. Dan nanti juga mesin-mesin yang melekat juga diperlukan. Jadi alurnya, pipingnya ya, piping dari satu mesin ke mesin lain itu sebagai satu bagian terpisahkan. Soalnya kalau begitu pipa kita lepas kita nilai sebagai part pipa ya enggak sebagai mesin, nilainya anjlok gitu. Dia bukan bagian dari suatu mesin itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mesin atau mesin itu sendiri, yaitu yang prosesnya itu mungkin secara umum misalnya mesin percetakan, ya, mesin drilling, ya mungkin dia bisa secara individual bisa bekerja gitu. Tapi dia juga sebenarnya mungkin bagian dari yang lain, tapi bukan berarti bahwa kalau kita copot langsung nggak berfungsi, nggak seperti itu, dan bisa dijual sebagai satu satuan. Ya. Sekali lagi peralatan equipment ya banyak ya. Kalau peralatan equipment itu mencakup banyak hal dari sifatnya IT, non IT, terus kendaraan ya, alat angkut itu banyak banget ya yang masuk ke dalam kategori equipment. Nah, pertama melakukan identifikasi. Kalau tadi kita tahapannya kita lihat. Jadi kita tadi secara umum kita lihat yang masuk ke ranah penilaian peralatan mesin apa aja. Tadi plant, mesin dan juga equipment. Ya, jadi itu yang kita identifikasi ya. Nah, untuk yang equipment memang banyak ya, untuk peralatan itu banyak banget ya. Nah, ketika kita melakukan identifikasi objek penilaian hak pemilikan, maka kita harus melakukan kalau tadi melihatnya lihat terkait dengan kontrak kerjasama penugasan sebenarnya kayak gitu ya. Jadi penugasannya kita menilai apa saja gitu kan. Terus kepemilikannya ada nggak gitu. Atau kalau di dalam pemerintahan ada bukti kepemilikan mungkin dengan KIB ya, kartu identitas barang, atau dengan mungkin di sistem pengakuan sepihak bahwa ini adalah milik kita. Kecuali kalau modelnya adalah mobil atau kendaraan yang punya bukti kepemilikan. Maka kita bisa dilihat terkait dengan kepemilikannya dari STNK-nya atau BPKB-nya. Nah, terus kita juga dapat kemarin ya, kita lihat ada nggak yang punya hak sewa ya, leasingnya masih gantung atau masih aktif, itu juga minta ya. Jadi nggak terbatas apa ini sebenarnya. Banyak hal yang misalnya kita tanyakan pada waktu kita melakukan identifikasi objek penilaian. Nah, pada waktu awal permohonan kita bisa aja minta dalam bentuk dokumen. Kita
belum sampai dengan menguji ke lapangannya. Ya, maka ini bisa dilakukan bahkan sebelum kita melakukan survei lapangan. Nah, untuk pengumpulan data memang ada yang bisa dilakukan secara online, ada yang memang kita harus ke sana ya, ada yang melihat secara kondisi yang ada ketika bicara masalah dia masuk ke lingkungan yang seperti apa, zonanya apa, benar enggak gitu. Oh di sini misalnya perusahaannya masih baik-baik aja, ternyata pada waktu ke sana banyak sekali ya demo dan sebagainya, sisa-sisa demo yang memang mendemo suatu industri yang tidak sesuai dengan lingkungan. Bisa terjadi seperti itu ya. Dan kita harus melihat itu. Setelah itu baru kita tanyakan ke apa ini permasalahannya apa sampai seperti ini. Karena kita akan melihat penilaiannya jangan-jangan ini memang tujuannya karena memang sudah akan ditutup gitu. Ya secara ekonomi mungkin prospeknya nggak bagus gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan model-model yang seperti itu. Selanjutnya, yang salah. Oke. Kita melakukan identifikasi data awal tadi ya, data awal kita udah punya, kita melakukan verifikasi. Nah, bisa nanti dalam melakukan identifikasi kita bagi misalnya bagi dua bagian, makro dan mikro ya. Makro itu apa, mikro dan mikro seperti apa sih gitu ya. Ya secara makro kalau lihat industrinya seperti apa, mikro berarti kita melihat dari internal usahanya itu sendiri ya, internal usahanya itu sendiri. Nah, dari internal usaha sendiri kalau kita lihat di sini, maka kita akan melihat ya untuk misalnya terkait dengan macro identification, kalau tadi usaha berarti kita melihat ke ininya, tapi kalau kita mesin berarti kita melihat terkait dengan data-data yang mendukung mesin itu sendiri. Kalau tadi mikro berarti terkait dengan nama mesin, merek dan lain sebagainya, ya. Oke, berarti di sini ada tipe model masih data mikro, ya data mikro terkait sebenarnya. Takutnya kalau mikro sama makro kalian lebih ini ya, tapi mungkin lebih ke data dari mesin itu sendiri, terus data pendukung dari yang sebenarnya kemungkinan datanya nggak melekat di mesin. Kenapa? Nah, kalau yang model diagram proses produksi itu bukan melekat di mesin ya. Jadi modelnya kalau yang mikro itu yang melekat di mesin biasanya itu ada ya. Merek tipe, kapasitas ya, tahun pembuatan. Ini biasanya ada nih. Ya, ini ada semua jenis mesinnya, kontrol, requirement-nya apa. Ada nggak? Ada di dalam mesin itu sendiri, biasanya informasinya ada. Tapi setelah cara makronya, maka kita akan melihat terkait dengan dia posisinya di mana dalam proses produksinya. Di proses produksi. Kapasitasnya yang terpasang dan aktualnya seperti apa. Ada ketersediaan bahan baku, ya lebih keluar ya. Standar maintenance-nya yang sudah dijalankan seperti apa. Ya. Nanti kita bisa bandingkan antara mikro dengan makronya, klop nggak gitu ya. Di versi mikro, maka mengetahui kondisi video dari suatu mesin. Nah, ini tadi udah ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti contohnya adalah misalnya ini bagian alur. Berarti kalau kita bagian alur, proses produksinya berarti nanti lebih ke makro ya alurnya. Kita lihat alurnya di mana gitu. Misalnya ini adalah untuk batu bara. Bukan batu bara. Ini untuk iron ya. Ya contohnya batu bara ini untuk iron, dia itu tahapannya apa dari fungsinya, pertama dari biji besi, mungkin ditambah di coal ya sama iron jadi satu. Ini sebagai limestone itu kayaknya semacam katalis ya. Limestone itu katalis, coal untuk bahan bakarnya, iron ya untuk bahan bakunya aslinya. Nah di sini prosesnya seperti apa, tahapan-tahapannya. Ditambahkan bisa ditambahkan recycle steel-nya ya biasanya untuk ini, jadi tetap ada iron ore untuk mengikatnya sampai dengan dia mengajukan produk ya, produk mungkin ada yang sifatnya sudah bersifat tangan, ada yang sifatnya lembaran, yang terus dan yang lainnya lah. Bisa juga kurang tahu secara teknis istilah ini ya. Jadi secara umum, nah setelah jadi tin slab tadi yang ini masih lanjut, nanti kita diproses lagi sampai menghasilkan barang jadinya ya. Ini barang jadi yang bisa dipakai oleh industri yang lain. Jadi bisa menghasilkan model-model. Ini kalau contohnya mungkin ini real ya. Ini apa saya nggak tahu. Ya. Ini ring ya untuk per segala macam. Ada yang modelnya nanti sifatnya lembaran. Ada pipa misalnya.
Nah, ini produk-produk jadinya. Kita ini memahami secara, kalau ini secara makronya seperti apa. Nah, ini tadi bagian alur, ini identifikasi, misalnya ini crude distillation unit, ya untuk minyak bumi, ya minyak bumi sampai dari LPG, liquid petroleum gas, untuk tujuan chemical pada tingkat titik tertentu. Ini dulu waktu pelajaran kimia tahu ya, paling terakhir aspal, kita paling paham. Yang terakhir aspal, ada bitumen untuk road sama roofing. Jadi sekarang beberapa atap itu ada unsur aspalnya. Kenapa seperti itu? Jadi penggunaan aspal dalam roof, dalam atap itu ternyata salah satunya juga untuk ketika dia kena panas kan dia sedikit lumer ya. Jadi ketika misalnya ada lubang sedikit saja, misalnya kenapa ya, dia ketika panas karena dia lumer dia akan menutup lubang itu. Jadi lebih kalau di dunia ini, di dunia pertukangan katanya kalau model-model atap yang beraspal itu dia lebih tahan bocor. Ya lebih tahan bocor. Karena tertutup ya, ketika panas dia akan sedikit lumer, artinya mungkin sedikit meleleh dan menutup lubang-lubang yang memang misalnya terjadi ya. Jadi itu yang kenapa penggunaan aspal itu ada di sana. Nah ini contoh satu mesin nih ya, crude distillation unit untuk penggunaan atau untuk pemisahan produk dari yang berasal dari minyak bumi, dari crude oil. Nah identifikasi juga sama ketika dia, jadi ini maksudnya kita jadi contoh identifikasinya paper mill seperti apa sih untuk percetakan, untuk pembuatan kertas ya, ini bukan percetakannya tapi untuk pembuatan kertasnya ya, dari mungkin kayu terus jadi kayak adonan pulp ya, terus habis itu dia diproses lah sampai dengan menghasilkan kertas. Kertas nanti sifatnya biasanya gulungan modelnya. Nanti kalau yang kita terima masih jualan atau plano ya, menjadi plano, setelah gulungan jadi plano. Plano tuh kalau nggak salah ukurannya 1 meter kali 1 meter atau berapa saya lupa. Setelah plano kita kenal satu plano, kita kenal lagi nanti setelah plano adalah rim. Satu rim itu yang 500 lembar itu ya biasanya adik-adik beli tuh. Ya, kemudian satu rim misalnya. Jadi plano, rim dan sebagainya. Kalau awalnya roll, dari roll, plano, lalu rim. Nah, ini identifikasinya, ya mesin, mereknya apa, nomor serinya, ini juga contoh ya. Sekali lagi, nah ini ya, diberikan contoh-contohnya ini juga kalau nggak salah ini juga di mata kuliah di diklat penilaian peralatan mesin ini juga dipakai ya, di DJK pun ini dipakai gambar-gambar seperti ini dipakai juga. Nah, kalau saya jelasin semua saya sendiri kurang paham ya. Itu kecuali kan saya melakukan penilaian bisa belajar lagi gitu. Ada log peeling section ya. Log peeling section itu apa sih? Ya itu untuk dari kayu ya, kulitnya dipisahkan. Jadi tersisa kambiumnya saja, kulitnya enggak gitu. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan untuk apa ini? Untuk yang ini konstruksi penghasil kayu, baik lembaran, triplek, dan sebagainya itu masuk sini. Terus rotary latin apa sih? Saya malah kurang paham nih. Ada yang tahu? Oh ini juga sama ya tadi mesin yang ini ya, rotary latin block peeling section. Terus ini sama untuk roll dryer ya. Jadi istilahnya macam-macam. Saya juga kadang kalau pelatih mesin saya harus tanya-tanya lagi. Ada lagi mesin bubut ya, untuk biasanya untuk permobilan, engine, gedein piston, bornya seperti apa gitu, ruang pembakarannya itu biasanya kita bisa perbesar atau perkecil gitu untuk nambah horsepower-nya misalnya. Ada lagi mesin apa lagi nih? Mesin apa lagi nih? Ada yang paham? Saya juga nggak tahu mesinnya. Nah, mungkin ini sama kali ya, sama ya. Mesin bor untuk bubut ya. Terus jadi data unit mesin misalnya ada nama mesin, merek, nama pembuat, sampai dengan kondisi umumnya secara ini ya. Terus tenaga penggerak ya, apakah misalnya pakai listrik, manual, otomatis, terus bahan bakar dan sebagainya. Terus ada lagi data-data terkait dengan fondasi yang dibutuhkan, misalnya ini fondasinya seperti apa,
Dan di sini ada misalnya foundation system, main skid, pedestral sampai driver sampai komponen ya. Jadi mungkin dia perlu suatu konstruksi khusus ya dalam apa namanya itu assembly-nya ya, dalam bentuk commissioning-nya. Data lain ya ada modifikasi perawatan yang mungkin tadi sudah ada. Fungsi identifikasi ya. Nah, jadi kalau kita pakai data pasar yang mengenal aset yang nilai sehingga kita bisa bandingin dengan data pembandingnya. Terus satu sisi lagi kita bisa membuat narasi. Ya, membuat narasi dalam pelaporan. Mampu menuliskan mesin yang dinilai dalam kalimat yang pendek. Ya. Yang mesin bubut kalau dibilang biasanya untuk bentuk suatu bahan logam ya. Jadi kalau misalnya mobil itu piston ya, ruang pembakaran atau chambernya itu kita bisa gedein, bisa kecilin. Nah itu yang mempengaruhi nanti cc-nya berapa. Biasanya kalau blok mesin dari itu misalnya kelihatannya dari satu lempengan baja ya, bukan satu bentuk baja, kotak misalnya. Nah itu biasanya dibubut untuk ke pembentukan chamber-chambernya ya. Jadi dia lebih tajam daripada baja sendiri, jadi bisa membentuk satu ruangan ya. Bentuknya biasanya tadi puterannya, muter gitu ya, membuat ruang pistonnya, terus gedein ruang chamber untuk pistonnya ya. Misalnya motor biasanya kadang kayak gitu, dimodifnya kayak gitu. Awalnya dia mungkin pembakarannya cuma 125 cc misalnya, nah terus dibubut untuk menghasilkan cc-nya lebih tinggi, ruang pembakarannya lebih tinggi lagi, misalnya jadi 150 cc ruang pembakarannya, bisa dibubut ya, bisa dibubut seperti itu. Ya mungkin ada beberapa kendaraan atau motor atau apa mungkin nggak bisa, tapi ada beberapa yang bisa. Nah, itu orang-orang yang itu saya kenal beberapa yang memang modifikasi ya dari yang standar. Maka kita bisa misalnya sama-sama, saya nggak tahu benar apa nggak, tapi misalnya sama-sama motor merek A misalnya ya, satu tenaganya, horsepower-nya lebih gede daripada yang lain ya, karena mungkin mesinnya tadi dibubut ya, jadi chambernya itu dimodifikasi ya, chambernya dimodifikasi, entah pembakaran, entah piston, entah apanya ya, tapi dia untuk mengubah satu blok dari mesin itu sendiri. Jadi kan kalau mesin rata-rata dia sifatnya bukan kayak las-lasan ya, tapi suatu balok besar besi terus dibubut ya, biasanya 2 sisi, setelah itu baru diklem ya. Ya model untuk mesin rata-rata kayak itu. Makanya dan ada yang sifatnya molding sendiri, dia punya molding ya. Nah, setelah di molding maka untuk lubang-lubang yang sifatnya untuk presisi dia bubut. Bubut modelnya biasanya lingkaran, model kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia molding itu punya cetakan ya, mesin cetakan apa untuk secara umum, tapi nanti dia kan perlu ada ruang-ruang untuk masuk ke sana ya. Oh ini untuk ruang untuk businya, untuk apanya, maka dia nanti dibubut ya untuk memberikan dratnya ya, pulir atau apanya dia bisa di sana. Itu bisa untuk motif-motif seperti itu. Tapi nggak terbatas seperti itu ya, banyak hal. Tapi biasa dipakai untuk mesin biasanya. Ya mesin bubut. Selanjutnya paper mesin ya, sampai dengan printing, mesin cetak. Mencetak juga bentuknya macam-macam. Kalau kalian sempat datang gitu, dulu saya waktu mahasiswa di STAN, saya itu sedikit banyak berkecimpung lah di dunia percetakan. Saya dulu saya bikin yang buku panduan ujian masuk STAN pernah ya. Jadi kalau dibilang kosnya tuh murah ya. Misalnya saya jual 12.000, itu kos untuk bikin buku itu paling cuma 6.000 misalnya. Karena kan kita harus ada nanti royalti, memberikan untung ke misalnya namanya kalau seller yang ini reseller ya, model kayak gitu. Jadi biasanya walaupun secara ke konsumen dijual 12.000, sebenarnya kosnya di saya itu paling cuma 6.000. Nanti saya jual paling ke reseller saya paling misalnya 9.000 dan sebagainya. Jadi saya dulu di percetakan lumayan waktu di mahasiswa lumayan dapat uang juga. Dari royalti buku juga waktu saya kerja masih dapat tuh waktu itu. Karena dulu masih ada koperasi mahasiswa di STAN itu. Jadi saya masih di sana.
saya berkenalan dengan dunia ini, jadi terkait dengan cetak mencetak ya. Jadi lumayan paham kalau cetak mencetak, dia pakai plat besi apa, pakai kertas apa untuk model cetaknya. Kalau cetak berapa eksemplar ya nggak perlu plat besi. Kalau lebih dari sekian eksemplar dia harus pakai plat besi ya. Jadi terus platnya bikin di mana, beli kertasnya di mana dulu kayak gitu. Kalau beli misalnya satu plano, kita beli dipotong jadi ukuran berapa aja satu plano itu. Nah, nanti finishingnya untuk finishing. Jadi saya dulu tuh nggak, untuk pencetakan tuh biar dapat menekan biaya tuh nggak satu tempat tuh serahin ini tolong di ini gitu, nggak kayak gitu. Pertama saya bikin platnya di satu tempat tersendiri. Platnya, terus saya pesan kertasnya, tolong kertasnya dikirim ke percetakan A. Di percetakan A saya bilang tolong dicetak gitu. Setelah dicetak, kirim lagi ke finishing, bagian finishing untuk menjilid segala macam misalnya. Nah, jadi nanti setelah ini cetak ke kirim ke yang tukang jilid yang di sini ya gitu. Nanti mereka yang akan merangkai. Jadi masing-masing cost-nya kita tekan. Ya, kita tekan cost-nya. Sehingga dapat harga yang murah. Ya. Walau harganya murah, berarti saya pasarkan lebih tinggi lagi gitu. Ini dulu kalau model-model mesin cetak yang saya masih ingat mereknya namanya Gestetner ya. Kalau mesin percetakan. Ini sebagai contoh ya, mesin-mesin ini mesin apa nih? Saya kurang paham juga ini mesin apa. User engineering ya. Peralatan standar lain, ini apalagi. Nah, dan misalnya dia belakang motor listrik, ada yang mau dia pakai bahan bakar solar. Nah, ini terus mesin planer rotari masih sama yang tadi ya. Jadi data internal, tadi invoice, database perusahaan kalau mereka punya sistem. Data eksternal, internet, jurnal ilmiah, produsen, supplier, ya, showroom kalau memang ada. Ini biasa susah kalau mesin nyarinya, saya juga dari dulu susah nyari mesin. Ini invoice misalnya, ya, terkait pembelian satu mesin, berapa kosnya misalnya, $198.000 ya, $1.000. Terus dari email request-nya seharga berapa, misalnya kita punya dokumen-dokumen kayak gitu, paling nggak kita tahu informasinya. Nah, ini sebagai contoh untuk terkait dengan hak pemilikan, untuk pembuktian bahwa itu adalah milik yang memohon atau apapun itu punya hak ya atas ini, karena kita bilang hak ekonomi harusnya dia punya bukti pemilikannya, walaupun nanti misalnya bukti pembelian dan sebagainya. Kalau kendaraan jelas STNK BPKB ya, tapi kalau mesin-mesin yang lain mungkin kita lihatnya dari invoice, bukti pengadaan ya, sampai database-nya. Nah, biasanya kita juga akan melihat ini di laporan keuangannya seperti apa, tercatat nggak di laporan asetnya, ya. Tercatat nggak di laporan asetnya. Kalau misalnya ada, itu pakai. Atau surat-surat representasi. Saya belum pernah ketemu yang namanya surat representasi ini. Semua surat yang menyatakan bahwa ini memang benar adalah ada hak di sana, misalnya. Itu juga saya belum pernah. Ya. Biasanya cukup misalnya sampai dengan yang kedua ya. Dari laporan aset tetapnya itu muncul. Oh ini disebutkan, ini apa gitu. Nah, setelah kita identifikasi tadi masing-masing ya, saya nggak bisa ngejelasin satu persatu untuk kasus yang tadi. Maka kata-kata asumsi biasanya dipakai bahwa ini wajar diterima sebagai fakta. Ya. Artinya sebenarnya dari fakta yang ada kita dari fakta-fakta yang ada kita memberikan suatu asumsi. Artinya misalnya tidak ada tahun pembuatan, tapi di dalam suatu dokumen misalnya surat menyurat, email segala macam bilang bahwa ini akan dikirimkan tahun 2000 misalnya. Berarti mungkin kita berdasarkan fakta itu kita mengasumsikan tahun pembuatannya sekitar 2000. Itu sebagai contoh. Itu kenapa dibilang asumsi itu nggak boleh ngawang-ngawang, harus dengan data. Jadi kalau kita bicara, ternyata tahun pembuatannya nggak ada, tapi kita punya invoice loh pembeliannya di tahun 2000. Nah, kita boleh dong berasumsi bahwa pembuatannya tahun 2000, karena ada fakta terkait dengan transaksi jual belinya tahun 2000 misalnya. Walaupun mungkin bisa saja terjadi, dia produksi tahun 99 misalnya. Tapi ya karena nggak ada daya dukung lain, kemungkinan kita berasumsi dengan fakta yang ada, dengan data yang ada, itu adalah produksi tahun 2000. Atau kita tanya dulu untuk bentuk mesin itu berapa sih assembly-nya misalnya. Kan rata-rata ya tahun ketika dia ada ini produksinya biasanya itulah tahun pembuatannya, rata-rata begitu.
Kan nggak mungkin ya, jarang sih ya mobil atau misalnya kayak kendaraan ya, mobil pembangunannya lebih dari setahun gitu kan, jarang ya, rata-rata ya kalau misalnya dia di tahun sekian ya mungkin aslinya plus minusnya sekian gitu. Karena kan model-model pembuatan mobil kan dia juga akan lihat sisi demand-nya ya, walaupun mungkin ada beberapa case di mana produksi tahun berapa belum laku sampai sekarang, bisa jadi, sangat bisa terjadi ya, sangat, tapi jarang. Tapi kalau udah laku ya biasanya itu pakainya. Nah, asumsi khusus asumsi berbeda dari fakta sebenarnya pada tanggal penilaian ya. Ada hal yang tidak akan dibuat oleh pelaku pasar dalam tanggal penilaian. Contohnya, suatu properti sedang dibangun dinyatakan telah selesai pada tanggal penilaian. Suatu kontrak spesifik tanggal penilaian belum diselesaikan ya. Nah, ini pernah saya lakukan bukan di penilaian peralatan mesin ya. Asumsi khusus itu pada waktu saya diminta untuk menilai tanah yang SHP-nya sudah habis ya. Faktanya SHP-nya sudah habis ya. Cuma ketika saya melakukan penilaian, saya melakukan asumsi seandainya SHP-nya belum habis, ini loh nilainya ya. Seandainya SHP-nya belum habis, ini loh nilainya. Jadi apakah asumsi saya itu sesuai fakta? Enggak. Tapi nilai saya tergantung dari asumsi yang saya buat tadi. Seandainya SHP-nya belum habis, inilah nilainya. Ya kalau di penilaian ke pemerintah kan nggak bisa kita menolak permohonan ya. Jadi ketika dinilai ya dokumen pemilikannya ternyata saya cek SHP-nya sudah habis, harus diperpanjang SHP-nya. Tapi kalau memang konteksnya pemerintah, di aturan terbaru aslinya SHP nggak punya jangka waktu. Tapi kalau SHP yang lama, dia punya jangka waktu walaupun dipakai pemerintah. Dengan kondisi kayak gitu, maka saya asumsikan secara khusus bahwa nilai saya berlaku ketika SHP-nya masih berlaku juga. Ya, punya hak, punya alas hak. Nah, ini bilang bahwa asumsi khusus berbeda dari fakta sebenarnya pada tanggal penilaian. Tapi kemungkinan setelah itu diperpanjang bisa nggak bisa, gitu misalnya. Nah, asumsi khusus digunakan menggambarkan efek dari situasi yang mempengaruhi nilai. Ya, saya sampaikan tadi. Seandainya itu benar-benar dianggap sudah hilang, SHP-nya sudah nggak berlaku, sebenarnya tanah itu punya nilai nggak bagi pemerintah? Nggak punya nilai, karena itu kembali ke negara. Ya, tanah negara, bukan tanah pemerintah, bukan tanah milik orang. Tapi kalau saya asumsikan tanah itu SHP-nya masih berlaku, maka dia baru punya nilai. Makanya asumsi khusus sangat berpengaruh kepada suatu nilai. Nah, kalau peralatan misalnya, suatu properti yang dinyatakan telah selesai pada tanggal penilaian. Ya karena mungkin kontraknya memang sudah ada, ya, bukti-bukti perkembangannya sudah ada, ketika dinilai itu belum selesai, misalnya 100%, masih 96%. Maka konteks penilainya bisa memberikan suatu ini, misalnya kita penilaian tanggal 7, kemungkinan dia akan selesai mungkin di bulan depan ya. Di bulan depan ya sebenarnya selesai, tinggal ngecat atau tinggal apa gitu. Maka bisa saja kita asumsikan gitu, atau assemblingnya belum selesai. Kita asumsikan di tanggal penilaian bahwa dia itu sudah selesai misalnya. Ya, maka nilainya nih kalau sudah selesai. Dalam konteks tanggal penilaian berarti waktu dia datang itu belum selesai, tapi akan selesai gitu. Makanya dia mengaruhi nilai. Ya. Kalau kita nilai as is, kemungkinan nilainya jelek banget ya, karena belum bisa berfungsi mesinnya atau bangunannya belum selesai juga gitu. Ya, ini atau satu konteks spesifik yang pada waktu tanggal penilaian belum diselesaikannya, bisa sama konteksnya satu sama bawahnya. Kita boleh kayak itu, boleh. Beberapa, ya kalau saya pernah melakukan tadi, untuk yang mesin saya belum pernah melakukan ini, tapi untuk penilaian tanah saya pernah menggunakan asumsi khusus tadi. Nah, asumsi dasarnya pada umumnya mesin peralatan itu dapat dipindahkan, ya benar ya, karena dia tuh dibilangnya selain tanah di bangunan dan apa namanya barang bergerak ya, maka pada umumnya dia dapat dipindahkan ya. Maka penerapan nilai besar membutuhkan asumsi yang sesuai dengan menjelaskan status kondisi yang ditawarkan di pasar. Jadi di pasar modelnya seperti apa, ketika pada umumnya dapat dipindahkan, apakah benar dapat dipindahkan model kayak gini misalnya. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Terus faktor seperti keterbatasan bahan baku, usia bangunan batas, penggunaan lahan, ya.
atau larangan atau dampak lingkungan pemerintah juga kita jelaskan. Ya, biasanya ini kita hitung, ya kita perlu membuat ini asumsi yang tadi ini, efeknya kepada penelitian kita seperti apa. Misalnya ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa suatu industri di suatu tempat sudah tidak boleh lagi dikasih waktu misalnya selama 6 bulan harus pindah misalnya. Maka secara umum dengan asumsi dasar ini maka kita harus memindahkan, ya berarti memindahkan ini nggak asal memindahkan, karena ketika memindahkan ada biaya-biaya lain muncul, maka kita harus membuat itu, ya kita harus membuat itu. Ini nggak tahu, komputer saya kadang gerak sendiri, berapa tombolnya nggak rusak. Nah sebagai contoh ini misalnya mesin yang diperlihatkan sebagai satu kesatuan, nah ini situ kemarin gini sudah ya. Nah, terus ada mesin diasumsikan bahwa dia itu, tapi asumsinya bahwa bisnis dihentikan. Terus mesin dan beratan dinilai sebagai komponen terpisah untuk dipindahkan dari lokasi saat ini. Ya, jadi ini masing-masing punya efek yang berbeda. Pendekatannya ya tetap ada 3 ya. Data pasar, pendapatan maupun biaya. Jadi masing-masing ya monggo saja mau pakai pendekatan yang mana, jadi nggak tergantung saya harus ngikut ini enggak. Jadi jangan fanatik terhadap satu pendekatan tertentu ya. Nggak bilang saya sukanya pendekatan yang ini, saya mau pakai ini aja deh gitu. Yang nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi kita harus tetap ya melihat pendekatan tadi ya. Pendekatan atau pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, kita harus sesuaikan, kita harus pakai pada satu tempat yang tepat ya. Jadi nggak ngotot harus pakai pendekatan ini gitu. Nah, proses penilaian peralatan mesin seperti apa sih ketika kita menggunakan data mesin yang terpakai dengan data mesin yang baru misalnya. Nah, kalau dibilang biasanya nih modelnya ya, ketika kita pakai cost method, kita menggunakan data mesin baru. Ya, artinya mesin baru yang ada sekarang harganya berapa. Maka konteksnya adalah cost of replacement. Tapi perlu diingat, cost of replacement ketika penghitungan depresiasi itu berdasarkan kalau semuanya pakai market research. Artinya depresiasinya apa aja sih? Teknologi digunakan beda apa enggak dan sebagainya. Ya, baru kita nanti dapat market value-nya, nilai pasarnya berapa gitu kan. Nah, ketika kita punya data yang sifatnya mesin yang sama-sama sudah terpakai, maka mungkin paling tepat kita menggunakan data pendekatan data pasar. Ya. Maka kita akan melakukan adjustment-nya seperti apa. Jadi kita harus tahu ya adjustment yang pokoknya hal yang perlu disesuaikan itu apa saja. Ini kok saya ada loncat sendiri nih. Jadi data pasarnya seperti apa harus tahu kitanya ya. Jadi hal-hal yang perlu dipakai di sini misalnya market research terkait dengan use mesinnya itu, kontrak invoice-nya, literatur, internet, database-nya. Jadi kita lihat secara umum perbaikan dan sebagainya. Memang agak susah nih kalau pakai data pasar. Market semuanya pakai apa? Seringnya itu kita pakai untuk yang mesin ya. Banyak kan di DJKN sering banyak pakai biaya untuk mesin. Tapi untuk yang mobil, ini biasanya pakai ini. Kalau yang misalnya terkait dengan pendapatan, yang dipakai jarang banget. Ya, ini DJKN jarang banget pakai pendekatan pendapatan. Ya. Jadi konteksnya gini ya, kalau misalnya, jadi kalau kalian ketemu data mesin baru, maka kecenderungannya menggunakan biaya. Ketemunya data pembandingnya adalah barang bekas, maka mendekatkan pendapatan. Ketika kalian punya terkait dengan bisnisnya, maka kecenderungannya pendekatan pendapatan. Ya. Jadi nanti kalau misalnya, jadi biasanya khusus nih model-model kayak gini tuh biasanya sangat khusus. Dia nggak jarang sekali ada pasar mesin bekasnya. Ya, mereka menggunakan data mesin yang baru. Ya, ini mesin-mesin yang sifatnya khusus biasanya tetap menggunakan ini, karena biasanya mesin-mesin ini juga nggak terlalu banyak berubah. Perubahannya cukup lambat. Mesin percetakan itu cukup lambat perubahannya. Beda dengan yang model ini.
yang use mesin, misalnya untuk peralatan ini ya, peralatan kayak misalnya kendaraan, ini kan banyak banget datanya ya. Jadi dia perkembangan teknologi juga banyak. Kalau kita memaksakan pakai ini, misal nih, ada barang kita anggap mobil BMW 320, seri 320. Seri 320, ya, kita nilai di tahun 97 dia masih pakai mesin apa. Ya. Di tahun 2000 dia pakai mesin apa. Udah berbeda jauh. Kalau kita menggunakan yang ini, kita akan susah di mana? Di sini, depresiasinya. Nah, teknologinya udah berbeda, blok mesinnya udah beda. Ya. Jadi dia misalnya 320 tahun 2012 sampai 2012 dan 2014, itu kalau nggak salah udah blok mesinnya udah beda. Satunya E berapa, satunya EBS90, satunya E37 atau enggak, saya lupa. Itu sebagai contoh. Ya. Saya bisa ngomong mesin kenapa? Karena saya dulu ingat melakukan penilaian model kayak gitu. Jadi saya nggak mungkin akan menggunakan ya penilaian misalnya BB 320i itu untuk injection. Ya. Terus saya punya yang saya nilai tahun 2013, saya menggunakan data new mesin yang sekarang. Maka saya kesulitannya akan di sini. Ya, kesulitan saya akan di sini. Berat saya nih. Perbedaan membandingkan dan sebagainya. Sama-sama 320i. Karena BMW kan pasti serinya kayak 320i, 520. Itu serinya beda-beda. Jadi biasanya untuk 320i, dia seri 3, 2 itu melambangkan 20 itu melambangkan dia cc-nya biasanya. Dia 2000 cc. 3 itu bentuk mobilnya, biasanya dia lebih ramping ya. Ya kalau 520 dia 2000 cc ya. Tapi dia menggunakan bobot bodinya yang 5 poin seri 5. Seri 5 itu lebih gede. Jadi kalau dibilang 320 sama 520 secara mesin sama 2000 cc semua. Ya. Blok mesinnya sama. Makanya kalau kita pakai BMW kalau 520 ya mungkin kelasnya masih ini ya. Dia 5 ya harus mesinnya juga mungkin pakai yang 3000, 530 gitu. Kalau 320 lumayan bagus, lumayan responsif karena tadi secara bobot bodi dia di seri 3 nggak terlalu berat. Jadi sebagai contoh, kapan kita menggunakan new mesin, kapan menggunakan used mesin. Kalau saya mobil, saya nggak mungkin akan pakai new mesin yang model pendekatan biaya. Ya, karena kalau sama-sama 320 pakai new mesin yang 320 yang dijual baru itu kayak nggak bisa mewakili. Makanya bisa pakai yang used. Pasar bekasnya BMW 320i misalnya pakai sini. Atau mobil lain yang misalnya serinya memang satu seri tapi berbeda. Avanza misalnya. Avanza dari tahun ke tahun ada dia perhatian berbeda ya. Ya. Bahkan fiturnya juga berbeda. Ya, fiturnya berbeda. Avanza yang pertama modelnya seperti apa, yang sekarang seperti apa, fiturnya seperti apa. Ya. Makanya saya ketika mobil kita menggunakannya yang ini, cenderungannya. Jika mesin khusus, model gas Stetner, mesin cetak, kecenderungannya hampir sama. Ya. Penambahan-penambahannya minor, kayak misalnya fungsi mungkin masalah lebih ke efisiensi energi dan sebagainya, wattnya lebih kecil. Nah, itu bisa diperhitungkan dalam depresiasi sebenarnya. Depresiasinya konsumsi bahan bakar yang kita lihat konsumsi bahan bakarnya turun berapa persen, kita lakukan penyesuaian misalnya dengan presentasi tadi. Bisa seperti itu, ya mungkin bisa gitu. Karena saya biasanya kalau kayak gini model yang mesin khusus, saya pasti akan minta ke sumber. Ya, saya akan belajar lagi gitu. Ya kalau mobil ya masih bisa lah kita pelajarin sendiri gitu. Oke. Nah, secara umum kalau kita bicara data pembanding, pendekatan data pasar, maka kita punya data pembanding, terus pembandingannya seperti apa, dapat market value. Kalau kita punya biaya, maka kita mencari yang namanya NRC, ya, net replacement new-nya, terus ada net new replacement cost-nya, penyusutan dan harga pasarnya. Ketika kita punya pendapatan, maka kita tinggal kapitalisasi dan segala macam. Titik poinnya itu sebenarnya, ya ini titik poinnya. Kalau kita bicara, oh nyari pendapatannya gampang, mungkin ke sini kita gampang. Oh kita mungkin pakai pendekatan pendapatan nih. Karena pendekatannya udah gampang. Tapi kapitalisasinya gampang apa enggak? Nah ini kita akan cek dari dua komponen ini. NRC-nya gampang nggak cari? Oh ini gampang NRC. Nah penyusutannya gimana? Pasangan fungsi ekonomi dan fisiknya. Data pembanding banyak nggak? Banyak. Perbandingannya mudah nggak? Oh mudah, berarti pakai ini.
Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk pembentukan nilai pasarnya. Nah, maka ini menjadi patokan kalian ya nanti. Pertama pasti sesuai nggak dengan tujuan penilaian? Itu pertanyaan utamanya kalian. Ya. Sesuai nggak tujuan penilaian? Ya. Rata-rata kalau kita bicara data pasar, itu biasanya penjualan-penjualan yang langsung. Kalau pendapatan potensi dia biasanya akuisisi itu lebih cenderung ke sana. Ya lebih cenderung ke sana. Saya bilang enggak wajib ke sana. Untuk biaya biasanya untuk tujuan tadi investasi. Ya. Jadi ini kita kebiasaan ya, bukan sesuatu yang wajib. Data pasar itu biasanya untuk tujuannya penjualan biasanya. Jadi kalau kita penjualan cenderung data pasar, karena ketika kita melihat bahwa ini akan dijual, akan membandingkan di luar ada nggak aset substitusinya. Kalau ada, berarti kita harus kalau mau laku ya mendekati harga tadi, benar nggak? Makanya itu jadi penjualan. Pendapatan kita lihat potensi ke depan, maka cenderungannya lebih kemana? Kalau kita mau mengakuisisi suatu perusahaan, potensi pendapatan dia berapa ya sekarang sih? Ya. Nah, kalau yang satunya lagi terkait dengan biaya, kalau kita mau mereplace atau kita mau akuisisi dari suatu ini ya, investasinya kita misalnya mau ganti misalnya pakai bekas atau pakai baru, kita invest. Nah, kita bandingin misalnya harga bekas sama harga baru, untuk yang penekanan biaya. Lebih ke sana. Jadi kita akan menanyakan tadi kenapa tujuan itu berpengaruh, salah satunya tadi. Apakah bisa misalnya untuk penjualan kita pakai pendapatan? Bisa, tapi biasanya susah. Kenapa? Karena orang mandangnya beli barang bekas mau dijual, berarti dia akan melihatnya bukan pendapatannya, kita melihat apanya, kebutuhannya, karena bisa aja dia akan beli itu untuk dikanibal pada mesinnya, terus dia pakai pendapatan, potensi pendapatannya dia, yang nggak masuk biasanya yang nggak masuk ya. Nah, dengan biaya juga sama, kita pakai biaya untuk tadi, ini ya, terus kita jual. Kan saya nggak fokus ke ini, saya bandinginnya dengan substitusi, barang substitusi luar. Walaupun kamu bilang bahwa di situ ini biayanya banyak loh segala macam, tapi di luar ada yang lebih murah gitu. Nah, hanya ketika kita sudah tahu terkait dengan tujuannya, yang kedua kalau data pasar dapat diterapkan, ada data pasar tersedia, kayak gitu modelnya. Ada pertanyaan lagi sebenarnya yang lain, kualitas datanya seperti apa? Terus kelazimannya, yang ketiga kelazimannya, lazim nggak ini model kayak gini digunakan? Sesuai dengan karakteristik dan kelazimannya. Kayak tadi mobil, lazim nggak kita membandingkan mobil misalnya menggunakan biaya, membandingkan 320i tahun 2013 dengan 320i tahun 2021 misalnya. Lazim nggak kita bandingin dua ini? Karena pasarnya udah beda. Seperti sampaikan kemarin kalau nggak salah, kenapa kalau kita beli mobil keluar aja langsung harganya turun? Karena pasarnya sudah berbeda misalnya. Berarti kita nggak mungkin akan menggunakan biaya karena dia langsung membandingkan antara yang baru dengan yang lama gitu. Segmennya sudah berbeda juga. Terus yang terakhir data informasi sebenarnya ya tadi kalau kita udah punya ini ya datanya ada enggak, kalau nggak ada ya ngapain kita bisa gitu. Yang kedua pendekatan pendapatan ya pertanyaan hampir sama ya. Tapi pertanyaan utama ketika pendekatan pendapatan adalah memang dia menghasilkan pendapatan. Kalau dia income generating property, oke, nggak ada masalah. Maka pasti pakai ini. Pertanyaan lainnya hampir sama. Ya. Terus ketika pendekatan biaya, tadi biaya pengganti revolusi ada nggak di luar? Penggantinya ada nggak di luar? Kedua penyusutannya bisa dihitung nggak gitu? Nah tadi kita berhadapan misalnya yang kendaraan paling contoh tadi. Kalau mesin juga bisa, mesin lebih enak biasanya. Ya, karena memang yang mesin yang misalnya mesin bubut segala macam itu nanti dikonsumsi wattnya dan sebagainya itu bisa dibandingkan sebenarnya. Karena secara fungsi ya sama, teknologinya juga nggak terlalu berbeda ya. Mungkin nanti kalau yang mungkin berbeda penggunaan bahannya, mungkin harus kita lihat lagi satu persatu. Tapi secara umum bukan sempat cetakan ya. Kata kecenderungannya dia long lasting. Karena sifatnya long lasting, biasanya malah produksinya dari tahun ke tahun kecenderungannya sama. Ya, cuma penambahan gimmick dikit lah. Makanya kalau yang model dengan biaya menggunakan tadi ya, menggunakan untuk mesin khusus ya.
yang secara ini lifetime, long life ini. Nah, apakah bisa nanti model kayak gini kita pakai data pasar? Nah, biasanya mesin-mesin kayak gini jarang banget di datanya kita dapatkan dijual beli gitu. Karena sifatnya ketika bangkrut ya akuisisi. Sekarang dengan bisnisnya semuanya. Jadi datanya bukan ditawarkan. Ya, mesin bekasnya model coba cari mesin percetakan. Mungkin ada, tapi sangat-sangat terbatas untuk mendapatkan merek yang sama. Nah, sampai dengan ya pertanyaan terakhir terkait dengan data informasi yang tersedia. Ya, secara umum itu jadi terkait dengan nanti minggu depan berarti kita mulai membahas terkait dengan pendekatan data pasar. Silakan kita mulai diskusi. Kalau ada pertanyaan dari Aide silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Saya lihat, kalian resen lagi ya, resen aja kalau bertanya. Saya lihat di daftar di sini, Mas Wahyu dulu, Mas Wahyu silakan Mas Wahyu. Baik Pak, izin bertanya Pak terkait tadi Pak, yang penyesuaian itu Pak. Saya penasaran Pak, penyesuaian yang dilakukan di penilaian mesin ini ya Pak. Kalau apakah sama kayak akuntansi itu Pak? Kayak ada umur ekonomis, kalau nyampe umur ekonomis nanti habis kalau garis lurus, atau kayak sama di komersial misalnya, penyesuaian di komersial kan kemampuan dari suatu mesin itu Pak, ketidakmampuan suatu properti untuk memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Nah, kalau di mesin itu sendiri, penyesuaiannya itu lebih kemana ya Pak ya? Apakah kayak akuntansi atau kayak gimana gitu? Oke, langsung saja jawab ya, ini udah nanti juga banyak. Jadi, penyesuaian untuk yang mesin, banyak hal. Mesin kan tadi sebenarnya banyak mesin dan peralatan. Kita bicara secara umum, mobil misalnya, penyesuaiannya apa aja yang menjadi dilakukan di mobil misalnya. Tahun pembuatan menjadi salah satu hal yang bisa kita sesuaikan. Caranya gimana kalau tahun pembuatan yang penilaian mobil? Adalah membandingkan kita punya data di luaran tahun pembuatan 2013 misalnya ada berapa, kita rata-rata 2014 ditawarkan berapa dengan kondisi yang sama lah, semuanya sama gitu, nggak perlu ini. Maka kita punya rata-rata perbedaan sekian persen. Itu salah satunya. Kalau mobil biasanya menggunakan itu. Ada lagi menggunakan terkait kalau penyesuaian ya, kita lihat penyesuaian adalah gimmick-gimmick yang sudah terpasang. Misalnya nih, ganti HU, head unitnya diganti, yang lain belum ada gitu. Itu juga masuk. Kondisi ban misalnya. Karena kondisi ban itu juga diganti apa enggak kan juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya mesin model kayak mobil, kita bicara peralatan yang mobil misalnya alat angkut, maka itu disesuaikan. Nah, kalau yang lain gimana? Yang lain hampir sama. Kalau misalnya mesinnya sama-sama bekas, mesin percetakan. Ya. Biasanya mesin percetakan dia punya counter. Counter apa? Berapa rem yang sudah dicetak oleh mesin itu. Terus dia punya data terkait dengan perkiraan maksimal apanya ya? Mesin dapat digunakan. Nah, misalnya maksimal produksinya. Misalnya tadi saya sampaikan contoh misalnya 50.000 rem misalnya. Nah, ada mesin yang sama karena kita bicara penyesuaian berarti data pasar ya. Data pasar berarti ada data lagi yang lain, data pembandingnya. Yang punya kita ada counternya menyatakan dia baru 50% dari kapasitas produksi maksimal. Baru 25.000 misalnya. Yang lain mungkin sudah 26.000. Nah, persentasenya bisa nggak di model kayak gitu? Bisa. Berarti kita lihat persentase 20.000 dengan misalnya 25.000 dibagi kapasitas produksi ya maksimal dibandingkan dengan yang tadi yang misal udah dipakai 26.000, maka persentasenya bisa dipakai lewat tanah. Bisa pakai itu ya, artinya bisa pakai itu karena ini secara awam kita melihatnya kalau benar-benar bahwa mesin itu akan mati di angka 50.000 rem, maka sebenarnya yang mesin kita lebih bagus daripada mesin yang di pembanding tadi. Itu baru dari segi kapasitas. Dari segi maintenance juga sama. Maintenance itu efeknya apa sih? Ya. Jadi biasanya ada spek-spek khusus mesin itu ada penjelasan. Ya, ada penjelasan terkait dengan maintenance itu sendiri. Jadi misalnya di produksi ke 20.000 dia harus ada pembersihan head misalnya. Kita bicara mesin percetakan ya. Ada headnya harus dibersihkan, ada penggantian apa, klep apa gitu. Efeknya apa kalau mati? Berarti kita akan melihat nilainya berapa sih
Prosentasinya pakai apa? Bisa pakai nilai komponen yang diganti. Bisa pakai nilai komponen yang diganti. Jadi ini pakai kata bisa dapat ya. Jadi nggak wajib, tapi rata-rata kalau di ini penyesuaian berdasarkan apa? Biasanya pakai nominal. Nilai komponen yang diganti nilainya berapa sih gitu. Jadi dia semacam kapitalisasinya nanti ya. Jadi dia pakai nominalnya karena untuk menjaga mesin itu sampai dengan nilainya kejaga ya. Karena dia untuk sampai dengan 50.000 tadi udah di capture, tapi 50.000 itu dengan catatan harus diganti semua sesuai dengan perawatan yang ada atau panduan yang ada. Jadi macam-macam penyesuaiannya. Tapi saya kasih contoh 2 aja tadi ya, bahwa mobil tahun pembuatan, cara ngitungnya kalau penyesuaian dari tahun pembuatan, nyari data sebanyak-banyaknya, rata-rata untuk harga mobil tahun 2013, rata-rata tahun mobil untuk 2014 misalnya, satu jenis mobil ya, bukan semua mobil, satu jenis yang akan kita nilai. Nanti lihat rata-ratanya, berapa perbedaan harganya dari rata-rata tadi. Nah, itu bisa jadikan sebagai bahan untuk penyesuaian. Untuk mesin, kapasitas produksi maksimal, itu menjadi salah satunya. Jadi kita melihatnya bukan dari sisi akuntansi atau garis lurus, enggak. Ya, akuntansi dari yang penyusutan akuntansi enggak, tapi secara umum yang berlaku di sana. Jadi melekat ke mesin itu apa? Ya, ini berpengaruh kalau kita pas di sini bilang, nah mesin, merek, jenis modelnya, nanti sampai dengan misalnya nih, walaupun tahunnya sama, ternyata kita lihat ternyata dia itu dengan kapasitas yang sama, terus watt yang diperlukan atau daya yang diperlukan berbeda karena ada satu efisiensi. Nah, efisiensi itu juga sama. Nanti kita bisa melakukan penyesuaian berapa persen dari ininya. Penyesuaiannya 150 watt, 130 watt. Apakah langsung kayak gitu? Berarti totalnya berapa persen? Oh, sekian persen. Enggak. Mungkin juga enggak seperti itu. Tapi pasti itu hal yang akan kita bandingkan. Gitu, Mas Wahyu ya. Moga-moga jelas. Tapi saya memberikan contoh enggak semuanya karena memang kalau semuanya heterogen sekali untuk mesin-mesin. Tapi contoh tadi mobil sama percetakan biasanya kami lakukan itu. Sekarang Mas Radit, silakan Mas Radit. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Radit. Saya mau bertanya begini Pak. Tadi terkait dengan asumsi khusus itu kan bisa dibilang tidak berdasarkan fakta ya Pak. Cuma saya ingin memberikan pendapat bahwa asumsi khusus itu kan bisa dibilang seperti kepingan uang logam ya Pak. Punya 2 sisi dalam artian kalau kita tepat memberikan asumsi maka apa yang kita opinikan bisa jadi bagus. Tapi kalau misalnya keliru ya nilainya nggak betul sebetulnya. Nah, pertanyaan saya tuh gini Pak, apakah keberadaan asumsi khusus itu menjadi faktor utama dalam kita bisa memberikan suatu opini nilai dalam khususnya penilaian mesin dan peralatan ini Pak? Terima kasih Pak. Memang kalau kalian mau memakai asumsi khusus, kalian harus yakin bahwa asumsi ini pasti akan menjadi kenyataan, tapi bukan di tanggal penilaian. Ya, seperti yang saya sampaikan, saya melakukan penilaian tanah. SHP-nya itu sudah habis tanah pemerintah, ya. Tapi saya tahu ada peraturan sebenarnya yang terbaru di BPN bahwa kalau SHP sertifikat hak pakai dipakai oleh pemerintah di peraturan terbaru itu, maka sebenarnya selama dipakai untuk mendukung TUSI, dia nggak kadaluarsa. Berarti sebenarnya dia bisa di-renewal nggak dengan aturan baru ini? Bisa. Cuma fakta yang ada sekarang, saya pegang sertifikatnya, dia sudah kadaluarsa. Jadi kemungkinannya 99% setelah ini bisa diperpanjang nggak? Bisa. Ya, sangat bisa. Sama kalau misalnya tadi suatu pekerjaan mesin assembly-nya belum selesai pada waktu tanggal penilaian. Ya. Dan diharapkan selesai 1 bulan lagi misalnya. Kita lihat progres saja, tapi jangan sampai kalian berasumsi baru pondasinya saja belum terpasang semua, kalian berasumsi khususnya kalau terpasang gitu. Makanya asumsi khusus tadi, maka titik poinnya adalah di tanggal penilaian dia belum selesai. Tapi sangat besar kemungkinannya mungkin 2 minggu, 1 minggu, atau kapanpun itu, bukan kapanpun itu, dalam waktu rentang yang dekat itu, dia udah bisa mulai produksi gitu. Atau modelnya tadi misalnya, oh ini tinggal lagi QC nih, quality control nih prosesnya, udah produksi belum, maka kita misalnya berasumsi bahwa itu sudah produksi. Karena kita harapannya QC-nya lancar.
Nah, kita bisa melakukan wawancara. Jadi jangan kalian melakukan asumsi khusus yang berdasarkan dengan fakta pada waktu tanggal penilaian seolah-olah faktanya itu ada. Nah, tapi di situ kalian masih 50-50 itu, jangan. Seperti tadi, kita cari pendukungnya. Faktanya apa? Faktanya, benar, faktanya di tanggal penilaian SHP-nya sudah lewat waktu, sudah tidak berlaku. Nah, ya, di tanggal penilaian faktanya tidak berlaku. Tapi saya tahu bahwa itu akan berlaku, bisa dilakukan perpanjangan langsung, malah nggak perlu perpanjangan, langsung diaktifkan lagi dan nggak punya jangka waktu. Bisa terjadi, bisa gitu. Makanya tadi kontrak yang belum selesai. Nah, tapi kalau saya sebagai penilai, saya nggak akan berani baru 50% kontak di tanggal penilaian, terus saya ingin mengeluarkan asumsi bahwa kontrak sudah selesai, enggak. Berarti saya pakainya mungkin di angka lebih dari 90% dia sudah prosesnya ongoing ya. Jadi kemungkinan pada waktu laporan kita terbit, bisa saja dia sudah selesai. Karena sudut pandangnya bukan pada laporan tertib, tapi pada tanggal penilaian. Makanya kita mau konfirmasi juga bisa tuh. Jadi waktu tanggal penilaian, dia masih 98%. Tapi kan dari tanggal penilaian sampai dengan laporan selesai, biasanya jangka waktunya panjang tuh. Kalau di DJKN itu sekitar 15 hari. Ya, 15 hari. Kita bisa konfirmasi sebelum nerbitin itu. Udah selesai belum sana? Oh, udah. Berarti asumsi itu yang kita pakai gitu. Karena di waktu tanggal penilaian memang real, dia belum selesai. Gitu Mas Radit ya. Jadi jangan menggunakan asumsi khusus ketika kalian merasa nggak yakin bahwa itu akan terjadi. Jadi kalau saya sampai dengan sekian persen selesai, 90% selesai, dan perkiraan ketika laporan saya terbit itu bisa diselesaikan, maka saya pakai asumsi itu. Ketika tanah, karena saya tahu regulasinya, saya cari tahu regulasinya bahwa SHP itu untuk pemerintah, tanah yang dipakai pemerintah selama digunakan sebagai tusi, maka tidak mengenal kadaluarsa. Tapi ketika saya lihat faktanya, SHP-nya udah kadaluarsa, karena ada perubahan aturan tadi. Ya. Jadi itu yang harus dipahami Mas Radit. Terima kasih Mas Radit. Sekarang Baik Pak, terima kasih Pak. Mas Ferdinand. Dan Mas Ferdinand. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya Pak, apakah harga dan kualitas bahan baku yang diolah pabrik itu tinggi selalu berarti nilai mesin atau komponen dari pabrik itu tinggi juga? Atau malah sebaliknya Pak, karena harga dan kualitas bahan baku itu rendah, mesin pabrik itu lebih sulit mengolahnya, jadi nilai mesin itu malah lebih tinggi. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi dalam konteks bahwa speknya, jadi kita lihat speknya ya. Kalau secara umum biasanya spek mesin yang punya kualitas bagus, artinya dia dari bahan yang jelek menghasilkan yang bagus, dia speknya memang bilangnya seperti itu, maka biasanya pasti lebih tinggi harganya untuk spek yang sama. Tapi ketika dia pemakaian tidak ada spek, pemakaian dia tidak sesuai spek, misalnya bahan bakunya grade A untuk menghasilkan yang grade X gitu. Di mesinnya tercatat seperti itu, tapi dia digunakan untuk yang grade B untuk menghasilkan grade X. Nah, kalau dia model seperti itu, dalam konteks seperti ini bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan spesifikasi, ya penggunaannya tidak sesuai dengan spesifikasi, maka itu bisa menentukan nilai mesin. Itu bisa menentukan nilai mesin. Makanya spesifikasi teknis itu diperlukan banget. Apakah dia bekerja sesuai dengan speknya? Kalau dia tidak bekerja sesuai dengan speknya, maka dia secara umum terjadi penyusutannya pasti tinggi. Kalau speknya nggak sesuai, ya, yang masuk harusnya mungkin bukan sampah, ya, tapi dimasukin sampah misalnya. Tapi kalau secara umum di dalam melakukan produksi mesin, ya pasti ya. Kalau misalnya ada satu mesin membuat dari yang jelek menjadi bagus, sama ada yang mesin yang membuat agak bagus menjadi bagus, maka pasti lebih mahal mesin yang membuat jelek menjadi bagus tadi. Karena speknya memang seperti itu. Tapi kalau dipaksakan mesin yang kedua untuk memproduksi mesin pertama misalnya, dia masukin barang yang jelek di mesin kedua, menghasilkan yang bagus, bisa saja karena dia kesalahan di spek, secara fungsi dia menurun.
Ya, jadi tergantung secara umum ya, secara umum. Tapi yang perlu kalian di spek teknisnya yang kalian lihat, emang sesuai spek nggak modelnya seperti itu. Nah, kalau barang yang sama sama-sama sesuai spek, kemungkinan kita nggak akan melakukan penyesuaian. Tapi kalau barang yang sama, yang satu dipakai untuk yang di luar spek, yang satu memang sesuai spek, ya, maka kalau kita melakukan perbandingan, ceteris paribus terhadap faktor lain, ya, maka kita anggap mesin yang pertama yang tidak sesuai spek penggunaan, dia lebih jelek daripada mesin yang kedua. Ceteris paribus, artinya menegasikan hal yang lain. Kita cuma berdasarkan fokus ke penggunaan bahan atau penggunaan fungsi sesuai dengan spek atau tidak. Jadi itu yang menjadi penyesuaian juga bisa terjadi. Nah, persentasenya ini yang biasanya kita nanya ke ahlinya, ya. Berapa kira-kira persentase untuk model yang kayak gini ya Pak, atau Bu, atau Mas, atau Mbak gitu. Karena mungkin kalau bilang pakai apa ya, itu tergantung nanti gitu, kita lihat di sana. Jadi ilmunya luas banget memang, luas banget. Maka kita harus ketika tadi di awal saya sampaikan, sering kali kita mendatangkan narasumber ketika ketemu mesin yang aneh-aneh. Bahkan kayak kemarin ketika penilaian pesawat pun kita datangin narasumber karena kita nggak tahu, ya. Ketika kita misalnya ada harga pesawat yang dijual di luar dan sebagainya, pasarnya juga beda, ya. Bahkan tadi misalnya yang pesawat ya, kita ada misalnya suruh menilai pesawat apa gitu, Boeing sekian, seri sekian gitu. Terus kita dapat data pembanding di luar, misalnya di Singapura misalnya. Kita bandingin langsung, tinggal di kurs. Untuk ahli-ahli yang berkecimpung di sana, enggak kayak gitu Pak. Itu kalau misalnya mau kita pakai di Indonesia, ada izin layak terbang, ada apa segala macam gitulah. Itu ada biaya. Berarti penyesuaiannya ada penyesuaian biaya, nggak cuma langsung di kurs seperti itu. Berarti ada penyesuaian biaya Pak, nggak sembarangan. Oh iya. Jadi dari harga itu kita tentukan biaya-biaya untuk sampai dia setara dengan mesin kita, setara dengan pesawat kita. Ya. Jadi itu terkait dengan penggunaan spek atau enggak. Terima kasih Mas Ferdinand. Mas Dika silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi Bapak menjelaskan para penilai di DJKN itu rata-rata hanya menggunakan satu penilaian. Nah, apakah ada kasus misal pada awalnya menggunakan pendekatan data pasar, namun di tengah jalan mengganti dengan pendekatan lain ataupun menjadi dua pendekatan Pak. Nah itu apakah ada dan mengapa Pak? Terima kasih. Ya, makasih. Kalau menggunakan dua pendekatan dalam satu laporan untuk menilai barang yang sama tidak. Tapi kalau selama ini, sebentar, anak saya main kurang agak mengganggu. Maaf ya, kalau saya nggak teriak-teriak kalau sama anak, saya harus datengin terus, minta dia untuk nggak main-main dulu gitu. Ya, jadi tadi selama ini tidak ada dalam satu laporan untuk barang yang sama di menggunakan dua pendekatan, kecuali ya di penilaian properti. Dalam satu laporan tanah menggunakan data pasar, bangunan menggunakan biaya, itu bisa terjadi. Tapi misalnya bangunan
dalam satu laporan penilaian, satu menggunakan data pasar, satu menggunakan biaya, terus di rata-rata atau di apapun itu nggak pernah. Nah, apakah pernah switching? Kayaknya pernah. Switching pendekatannya. Itu terjadi ketika biasanya kita akan menilai barang yang sudah pernah dinilai sama orang lain juga ya. Di penilaian BUMN biasanya rata-rata ada kondisi kayak gitu. Jadi pada waktu dia melakukan penilaian, terus bisa ada kewajiban untuk melakukan peer review. Di peer review ternyata yang datang adalah penilai sebelumnya. Dia memberikan masukan kayak gini, dan dia memberikan data yang lampau. Coba deh ini segala macam gitu. Itu bisa berubah. Jadi pendekatan A menjadi pendekatan B. Karena tadi ya menggunakan ada forum peer review di mana kita ketika peer review itu memaparkan hasil penilaian itu ada teman-teman kita, dan tidak menutup kemungkinan teman kita tadi adalah penilai lamanya dan dia punya data yang lain yang mungkin kita kelupaan atau mungkin kita miss gitu kan, dan kita tinggal konfirmasi saja. Jadi bisa terjadi biasanya pada waktu peer review. Makanya itu pentingnya peer review itu adalah tadi ya mengkonfirmasi data-data kita, siapa tahu memang yang lain juga punya data yang sama. Dan kadang memang keterbatasan kita memang datanya yang model-model kayak gini sih, nggak cuma mesin ya, nggak cuma mesin tapi juga ya, properti aja, real property juga sama. Jadi bisa terjadi Mas Dika. Ya. Tapi kalau yang dalam satu penilaian menggunakan dua terus di rata-rata atau dipilih, sampai sekarang saya belum menemukan ya. Sampai sekarang saya belum menemukan. Jadi nanti mungkin saya bisa tanya lagi tuh sama teman-teman penilai, ada yang nggak pakai nggak gitu. Tapi kondisi yang sekarang sepengetahuan saya sampai sekarang saya belum menemukan ada satu barang dinilai dengan dua pendekatan terus itu mungkin di rata-rata atau dipilih salah satu. Pemilihan salah satunya itu bukan di dalam laporannya, di laporannya nggak bakal kelihatan. Dia di kertas kerja bisa aja dia menggunakan dua pendekatan di kertas kerjanya dia. Tapi di penilaiannya cuma satu pendekatan yang dipakai. Ya, di laporannya. Ya. Itu Mas Dika, makasih. Sekarang Mas Jojo. Baik Pak, izin bertanya Pak. Pertanyaannya kayaknya masih berkaitan sama pertanyaan Radit tadi Pak. Kalau minggu lalu kan Bapak pernah bilang tuh, kalau penilaian untuk pemerintah nggak boleh merugikan pemerintah kan Pak. Berarti nanti kalau kita kerja terus dalam membuat asumsi, berarti asumsinya harus yang menguntungkan pemerintah kan Pak. Berarti ntar asumsinya dapat menyampingkan fakta dong Pak. Apa bagaimana Pak? Makasih Pak. Oke. Artinya konteks tadi yang dibilang tidak merugikan, harus hati-hati mungkin karena tidak boleh merugikan pemerintah. Konteksnya konteks pilihan. Ya, konteksnya konteks pilihan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalaupun ya kita menjual pipa itu sebagai barang bekas tanpa mencari secondary market, ya misalnya, kita boleh nggak? Boleh. Karena memang secara umum itu wajar banget dibuat kondisi berkas, kita nggak mencari market yang lain. Ya. Tapi ketika kita tujuannya adalah tadi yang pemerintah dibilang kalau ada model kayak gitu saya ambil yang mana gitu kan? Saya ambil yang menguntungkan pemerintah. Pemerintah dengan apa? Ya dengan fakta juga, bukan dengan non fakta. Faktanya ternyata saya cari-cari ada market pipa air. Ya. Jadi saya nggak boleh mengesampingkan fakta yang tadi bahwa ada market. Saya harus cari. Ya, harus cari. Makanya harus hati-hatinya bukan kita menegasikan fakta, tapi cenderungannya kita mencari fakta lain. Dari fakta lain yang memang bisa menguntungkan pemerintah. Jadi bukan pakai asumsi yang tidak berdasarkan fakta, tapi mencari fakta lain yang lebih menguntungkan pemerintah. Ada kewajiban tambahan lah ibaratnya ya. Ada kewajiban tambahan. Kalau misalnya ada adik disuruh menilai punya swasta, dia saya mau jual scrap aja nih gitu. Dia bilang dia jual scrap. Kita lakukan penilaian scrap aja. Ya nggak ada masalah, pemerintahnya juga dia jual scrap gitu. Nah pemerintah sama, pada waktu penjualan dia dianggap sebagai scrap. Ya pada waktu permintaan pertama dia di permohonannya itu dijual sebagai scrap. Ada data kiloan untuk besinya dan sebagainya.
Nah, cuma ada tadi sebagai penilaian pemerintah kita nyari yang paling bisa menguntungkan. Ternyata walaupun tujuannya sebagai scrap, dibilang sebagai scrap oleh si pemohon atau kementerian lembaga atau mungkin satu badan tertentu, ya, maka kita harus menyelidiki punya nilai nggak nih? Jangan-jangan punya nilai. Ternyata ada fakta lagi yang lain. Jadi bukan asumsinya, kita nyari fakta lain yang paling menguntungkan pemerintah. Fakta lagi yang kita cari. Dijual sebagai scrap, fakta nggak? Fakta. Karena ada permohonannya, tolong dilakukan penilaian karena dia sudah dinyatakan sebagai scrap. Pasarnya ada untuk pasar pipa air, fakta nggak? Fakta juga. Ya, jadi kerjanya hampir 2 kali. Penilainya itu nggak cuma berdasarkan permintaan, tapi apa? Ada menu penyelidikan ya, bukan penyelidikan apa ya? Investigasi ya. Kira-kira kalau dijual sebagai scrap laku nggak? Oh pasti laku, karena hitungannya gitu. Dijual sebagai yang lain laku nggak kira-kira? Nah kita cari marketnya. Jadi gitu Mas Jojo, kita nggak bilang bahwa dengan asumsi, tapi fakta dengan fakta, ya fakta dengan fakta. Cuma jadi kita kerja ekstra, karena sebenarnya kalau kita fokus pada tadi, pahami tujuan dan sebagainya, tujuannya kita penilaian scrap memang, kalau yang migas itu penilaian scrap rata-rata. Tapi ternyata yang saya jual itu saya jual nggak sebagai scrap, saya jual sebagai pipa air. Itu sebagai contoh Mas Jojo. Jadi tolong pahami, bukan menggunakan asumsi, tapi fakta. Fakta dengan fakta yang lain, kita ambil fakta yang paling menguntungkan pemerintah. Walaupun tujuannya berbeda. Ya. Tujuannya dengan scrap. Ya, itu Mas. Paham ya Mas Jojo ya? Iya, paham Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Mas, siapa lagi nih? Mas Harun. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Pertama, saya mau memastikan kalau dianalogikan modifikasi ini sama tidak, Pak, dengan renovasi kalau di properti komersial. Kemudian dalam modifikasi itu modifikasi yang seperti apa, Pak, yang dapat mempengaruhi penilaian mesin ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, modifikasi sama, saya bilang bukan renovasi ya, kita bilang perbaikan ya, maintenance ya. Maintenance itu menjaga fungsinya sebagaimana spek yang ada. Artinya maintenance itu diperlukan, misalnya fan belt-nya diganti, itu kan maintenance. Renovasi juga lebih cenderung, kalau bangunan, konteks renovasi kan dalam bangunan ya, maka dia membagi fungsi yang sama. Ketika kita bicara modifikasi, artinya fungsinya kita tambah. Ya, ada fungsi yang kita tambah. Misalnya head unitnya kita masih secara umum masih monokrom ya, tampilannya masih terus kita ganti operating systemnya di Android, layarnya lagi lebih ini, maka kita disebut sebagai modifikasi ya, bukan renovasi, bukan maintenance, karena maintenance itu secara spek masih sama, nah speknya kita ubah. Terus modifikasi pelek misalnya ya, kalau kita bicara cuma maintenance terkait dengan ban, maka kita lebih ke ganti bannya. Tapi kalau misalnya tampilannya kita ubah dari misalnya ban R ring 18 menjadi ring 20 atau ring 19, maka kita dalam konteks modifikasi. Karena nggak cuma ganti ban, ganti peleknya yang standar diganti gitu dengan yang lain. Mungkin mengharapkan tadi suatu fungsi yang berbeda. Orang-orang misalnya senang balap dan sebagainya ya, mereka menggunakan ring besar ya dengan profil ban tipis misalnya. Tapi untuk yang orang pecinta kenyamanan, maka mereka menggunakan ring kecil dengan profil ban tebal. Ya, nah standarnya apa model mobil itu? Dilihat aja di spek teknisnya. Standarnya menggunakan ini. Berarti di sana modifikasi bisa berpengaruh nilai, bisa. Ada juga modifikasi yang tidak berdasarkan nilai. Kenapa? Karena misalnya modifikasi di bidang elektroniknya, perkabelannya kalau mobil perkabelannya ngaco gitu. Ada beberapa ya. Malah justru itu merusak nanti. Ya, walaupun dia misalnya nambahin fungsi ini, tapi dia saat perkabelan kita kelihatan ada yang pating, atau bilang orang Jawa pating cantel nggak karuan gitu kan. Wah, ini nggak nambah nilai, ini malah bikin
bikin jelek gitu. Kenapa? Karena modifikasinya nggak tepat. Jadi modifikasi bisa juga dia double sided knife ya, bisa membuat bagus, bisa juga membuat jelek. Tapi yang namanya maintenance pasti membuat bagus. Kenapa? Dia cuma mengganti, menjaga fungsi tetap berjalan. Modifikasi sebaliknya bisa dua efeknya. Ya. Jadi mungkin itu Mas Harold terkait dengan modifikasi dan maintenance atau renovasi lah. Kalau dalam properti renovasi, kalau dalam ini maintenance. Kalau dalam properti biasanya renovasi. Renovasi itu tidak menambah, kalau dalam konteksnya renovasi, kalau konteks penilaian itu merubah fungsi sebenarnya. Kalau di properti ya, tapi kalau renovasi di konteks akuntansi, dia bukan capital expenditure. Misalnya renovasinya cuma ngapain gitu, dia nggak masuk ke ranah perbaikan terkait dengan struktur gitu. Makanya renovasi kalau di penilaian dengan akuntansi juga sedikit berbeda. Tapi karena kita bicara para mesin, anggap aja terkait dengan ini adalah mana modifikasi, mana maintenance. Ya, mana modifikasi, mana maintenance. Kalian bisa lihat tadi fungsinya berubah nggak? Oh tidak. Terus dia cuma mengganti part, dia cuma ganti oli, dia cuma ganti ban. Oh itu maintenance gitu. Oh dia udah mengatur speknya. Ya itu baru kita bicara modifikasi. Yang modifikasi bisa jelek, bisa, kalau menurut saya efeknya bisa jelek, bisa enggak. Tapi kalau renovasi atau maintenance itu membuat dia mempengaruhi nilai dengan secara positif. Ya, mana yang di maintenance, mana yang enggak, yang teratur sama yang enggak, pasti bagusan yang teratur. Tapi kalau modifikasi, iya apa enggak, tergantung pertanyaan saya. Pertanyaannya lebih lanjut, nanti tergantung. Jawabannya tergantung modifikasinya seperti apa. Ya. Oke, Mas Harold, terima kasih. Sekarang Mas Adil. Ya, Mas Adil. Ya baik Pak, izin bertanya. Nah, kan untuk penilaian itu di DJKN yang paling umum digunakan tuh ada dua, Pak, pendekatan pasar sama pendekatan biaya, Pak. Nah, kalau pendekatan pasar itu kan Pak, singkatnya kita nyari data pembanding, kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, kalau kalau pendekatan biaya, singkatnya kita cari data yang objek penilaian yang terbaru yang dijual. Nah, itu kita ambil harga jualan lalu kita lakukan depresiasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, kan kalau misalkan pendekatan pasar ada kriteria minimal data pembanding Pak, misalkan minimal 3 data pembanding atau mungkin lebih banyak lebih baik ya Pak. Nah, kalau misalkan untuk pendekatan biaya, apakah ada jumlah minimal Pak, kayak misalkan harga-harganya misalkan fotokopi, kita cari fotokopi terbaru yang dijual ada misalkan minimal harus 3 juga Pak, atau 1 saja boleh Pak gitu. Terima kasih Pak. Jadi penilaian di DJKN itu konservatif ya, artinya ketika ada 10 data pembanding untuk yang biaya, biasanya 10-10-nya kita juga masukin. Cuma nanti harganya bisa di rata-rata. Kalau speknya sama ya, artinya speknya sama. Jadi konteksnya dalam biaya itu nggak ada perbandingan spek lagi, nggak ada ya. Artinya ketika kita punya 5 data pembanding, 5-5-nya itu plug jiplak, kecuali harganya yang berbeda. Lebih pahami itu ya. Dalam konteks biaya, ketika kita mengambil data penjualan atau data transaksi, atau mungkin yang ditawarkan oleh perusahaan, kita ambil yang plug jiplak. Ya 5, ada 5 yang ditawarkan, 5-nya sama semua. Ya kita ambil 5, rata-ratanya berapa? Nanti kos rata-ratanya itu yang kita ambil. Ya, kos rata-ratanya itu ambil. Biasanya seperti itu yang dilakukan. Ya. Nah, dalam konteks yang pasar, itu speknya bisa berbeda. Ya, karena bekas ya. Kalau bekas biasanya speknya bisa berbeda. Nah, kalau yang biaya, apakah dalam konteks yang kita bukan bandingin antara, ini tadi saya ngomong kayak gitu, bukan bandingin pembanding dengan objek ya. Sama itu dalam artian sama sesama mereka pembandingnya. Paham ya? Jadi kalau yang tadi bilang di cost, itu 5-5-nya sama, itu 5-5 sama di antara mereka. Bukan dengan pembanding. Karena pembanding biasanya berbeda. Karena apa? Teknologinya berbeda biasanya. Tapi konteksnya yang tadi saya bilang, di cost itu sama di antara mereka pembanding. Di antara pembanding bahasanya ya. Karena kita pakai biaya bukan pembanding. Data pasarnya, data
data yang ditawarkan. Misalnya kita punya mesin fotokopi, kita buka Tokopedia kan, mesin fotokopi yang sama harganya bisa beda-beda, benar nggak? Speknya sama persis. Ya, speknya sama persis. Dan kita misalnya ambil satu spek ABC gitu. Di toko A harganya 2 juta. Ada lagi ABC juga persis speknya. Di toko B 2.100.000. Di toko C 199. Di toko D sekian-sekian. Nah, itu kita bisa ambil data pembanding itu semua, banyak, kita rata-rata, oh ya, replacement-nya sekitar ini. Karena kita pakai expected-nya rata-rata ini. Pakai sebenarnya kalau boleh pakai nilai tertinggi boleh juga kalau mau konservatif banget gitu. Tapi kalau kita pakai statistik ya pakai rata-rata nggak salah. Jadi kita jelasin ke ini ke pemeriksa, ya saya pakai harga rata-rata karena speknya sama persis nih yang akan jadi pembanding. Nah, setelah itu baru kita melihat tambahan-tambahan teknologinya sana terus sampai hitung penyusutannya kita. Nilai penyusutan di kita kan keusangannya ada beberapa. Secara fisik dia seperti apa? Nah, secara fungsi, tadi kalau secara fungsi, coba OS-nya dan sebagainya dibandingkan. Ya, karena penyusutan ketika bilang fungsi mungkin ke sana, masalah efektivitas. Nah, keusangannya seperti apa? Masih bisa dipakai nggak? Misalnya, model-model teknologi kayak gini. Jadi kalau yang masalah efisiensinya dan masalah ininya, maka nanti kita akan tahu. Jadi kalau misalnya tadi ya kecepatan dengan update teknologinya tadi, kecepatan untuk mencetak lebih efisien misalnya. Efeknya kan ke bahan bakar, jadi ada keusangan fungsi di sini gitu. Nah, kita bilang keusangan apalagi tadi ekonomi ya, secara ekonomi seperti apa konsumsi bahan bakarnya yang dipakai misalnya. Ketika fisik kelihatan ya, fisiknya dia berarti yang melekat di barang itu. Fisik itu yang melekat di barang itu, bukan melihat fungsi yang lain ya. Yang melekat itu secara fisik turun berapa persen sih gitu. Nah, kalau dia punya standar misalnya, biasanya itu ada standar juga, buku standar penyesuaian yang ada, sekira kondisi fisiknya berapa, harus apa yang dirubah, ya itu kita bisa lihat komponen apa yang dirubah, berapa persen dari seluruh komponen yang ada, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa apakah harus 3 segala macam, sebanyak-banyaknya. Cuma dalam konteks biaya, cari yang spek sama, yang harganya berbeda. Nah, konteks data pasar bisa menggunakan tahun perolehan yang sama, ya tahun perolehan yang sama, ada spek-spek yang berbeda dari data pembanding, di antara pembanding 1 dan pembanding 2. Bagusnya gimana? Bagusnya malah nggak ada perbedaan, tapi bisa di situ dimungkinkan. Jadi itu yang biasa kami pakai, yang biasa saya lah palingnya sama tim pakai seperti itu. Oh, data pasar, ya spek bisa berbeda, walaupun saya lebih senang kalau speknya juga sama di antara pembanding ya. Karena konteks kalau kita bandingkan dengan objek ya pasti berbeda banget ya, yang baik cost maupun baik pendekatan biaya maupun pendekatan data pasar pasti kalau dibandingkan dengan objek itu bisa berbeda. Tapi di antara mereka, di antara pembanding, kalau yang cost saya usahakan harus sama, saya akan melihat tuh harus sama. Yang satunya lagi berbeda pun nggak ada masalah. Gitu Mas Adil, ya. Paham nggak? Baik, Pak. Paham, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mas Willis. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, ketika melakukan penilaian menggunakan pendekatan pendapatan, kan kita perlu menentukan tingkat kapitalisasi. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika menentukan tingkat kapitalisasi mesin, apakah sama dengan jenis-jenis properti yang lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, tingkat kapitalisasi mesin, biasanya kalau pendekatan pendapatan, itu dia lebih fokus di industrinya. Ya, karena ketika dia penilaian mesin menggunakan pendapatan, kecenderungannya lebih ke penilaian atas usahanya, atas bisnisnya. Lebih ke sana biasanya. Ya. Jadi ketika kita bilang mesin percetakan, maka kita melihatnya di industri percetakan. Ya, sebenarnya berarti kita mungkin pakai beta industri dan segala macam ya. Kita pakai weighted capital, apa segala macam fungsi-fungsi ini. Tapi yang berkaitan dengan industri itu. Ya, bukan mesin itu, tapi industri itu. Karena ketika kita pendekatan pendapatan, maka sebenarnya kita melihatnya bisnis ini masih berjalan. Benar nggak? Karena kita memutuskan pakai pendapatan. Berarti nggak ada kemungkinan akan likuidasi dan lain sebagainya. Berarti kita akan melihat industrinya.
Ketika kita menetapkan sebagai menggunakan pendekatan pendapatan, karena dia akan income generating property dan diharapkan ke depan dia income-nya masih ada. Nah, kalau kalian bisa menemukan satu kasus di mana dia sekarang ada, tapi besok tahun depan ada aturan, dia akan ditutup perusahaannya karena nggak sesuai lingkungan. Jangan pernah sekali-kali kalian menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Jadi misalnya tahun ini ada Pak, dia produksinya, tapi tahun depan rencananya perusahaan ditutup karena ada pelanggaran lingkungan atau malah secara zoning sudah nggak sesuai lagi. Maka walaupun sekarang punya pendapatan, tahun depan dipastikan tidak punya pendapatan, jangan kalian macam-macam menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Karena memang ketika penilaian mesin ini kecenderungannya dia memang melihat dari peta dari industrinya. Yang saya pahami, nanti mungkin bisa cross-check, siapa tahu nanti ada penilai lain ya. Sependek pengetahuan saya, ketika kita melakukan peralatan mesin dengan metode pendapatan, yang dipahami adalah dia mesinnya tunggal biasanya dalam satu proses yang tadi sifatnya plan, ya, tahu ya plan ya. Artinya dia misalnya percetak kayak tadi di minyak ya, atau di percetakan atau di produksi kertas gitu kan, satu rangkaian. Karena nggak bisa. Jadi ketika kalian menilai misalnya, contoh nih tadi, nah ini mesin ini ya, ini kan satu proses ya. Nah, kalau kalian menggunakan pendekatan pendapatan cuma untuk mesin ini itu nggak bisa. Namanya blast furnace gitu. Saya cuma mau mesin ini tapi pendapatan nggak bisa. Karena ketika dia industri model kayak gini, pendapatannya, ini kan satu bagian, ada dua bagian sampai sini ya. Satu sampai dengan slide-nya, dua sampai dengan barang jadi. Seandainya satu mesin barang jadinya cuma ini, misalnya kepada terus yang lain versi yang lain gitu. Maka kita nggak bisa pendekatan pendapatan cuma satu bagian aja ini, nggak bisa. Keseluruhannya. Maka itu juga harus kita lihat ketika pendekatan penilaian peran mesin, kita misalnya ada perusahaan rental gitu, ada 10 mobil, kita pakai pendekatan pendapatan, biasanya nggak masuk. Kenapa? Karena masing-masing mobil itu kita akan kesusahan nanti untuk menilai satu mobil itu nilainya berapa pakai pendapatan yang secara utuh. Ya, makanya kecenderungannya kalau penilaian model kayak gitu, dia bukan menilai mobil secara pendapatan, tapi lebih nilai mobil ya pakai data pasar, gitu. Jadi bisa dibandingkan kalau kayak gini, bayangin ya, terus saya cuma menilai bagian itu pakai pendapatan kan nggak bisa. Maka saya akan menilai seluruh usaha dulu. Pendapatannya berapa usaha ini, karena usahanya cuma ini besi. Terus saya kurangin nanti nilai usaha itu dengan nilai aset di luar mesin ini. Maka itulah kira-kira nilai mesinnya. Ya. Jadi rumus umumnya ya. Ini rumus umum ya, nanti kalau saya salah tolong ini nilai mesin itu sama dengan nilai usaha ini nilai aset lain di luar mesin. Nah, pakai pendapatan biasanya kayak gini, Mas. Kalau mesinnya tadi mulai gitu berarti ya nilai mesinnya biasanya secara gelondongan, dia nggak ini. Gitu ya Mas ya, Mas. Berarti yang nanya Mas Dar. Saya Pak. Oke. Mas Will. Baik Pak, terima kasih. Silakan Mbak Sinta, silakan. Izin bertanya Pak, saya masih belum ngerti tentang hak atas properti Pak. Apakah hak atas properti itu sangat berpengaruh pada nilai Pak? Misalnya nggak ada surat keterangan kepemilikan properti dari pemilik, jadi langsung dimasukin ke asumsi aja atau dikurangi saat adjustment Pak? Terima kasih. Oke. Hak atas properti itu antara lazim dan nggak lazimnya dulu. Ya, lazimnya suatu properti punya hak atau enggak. Semisal nih, kita bicara konteks peralatan mesin. Laptop itu masuk peralatan mesin nggak? Masuk ya? Sepakat ya? Nah,
Apa ketika Anda misalnya beli laptop bekas mewajibkan ada invoice? Enggak kan? Enggak. Berarti dia enggak lazim punya hak pemilikan. Tapi kita bicara motor. Ya. Motor lazimnya kalau kita jual beli, kita tanyakan BPKB STNK enggak? Tanyakan. Maka ketika nanti kita melakukan penilaian, kita bandingkan yang punya BPKB sama yang nggak punya BPKB, pasti ada penyesuaian di sana. Penyesuaiannya apa? Pengurusan BPKB-nya, kalau masih bisa diurus. Kalau nggak gimana? Berarti nilainya udah jelek banget ya. Berarti kemungkinan ini nggak sebanding dan sejenis. Pembanding itu yang kita buang. Jadi itu kenapa peralatan dan mesin itu dibilang untuk yang dokumen kepemilikan itu bisa sampai pakai database-nya saja. Database-nya dicatat dalam laporan keuangannya ada nggak gitu. Kalau ada, ya udah cukup meyakinkan. Nah, kelaziman dari suatu peralatan mesin punya bukti kepemilikan atau apa atau enggak, itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi jangan pukul rata bahwa yang tidak punya bukti kepemilikan itu langsung dipukul, wah ini nilainya jelek. Ya memang siapa tahu lazimnya memang nggak punya bukti kepemilikan. Tadi misal laptop, ya terus apa lagi? Mungkin mesin kayak apa? Kayak mesin cetak, mesin fotokopi juga nggak perlu. Tapi kalau buku panduan perlu apa enggak? Perlu, tapi sebenarnya bukan mempengaruhi nilai karena dia nanti justru kita sebagai pertimbangan untuk melakukan penyesuaian buku panduannya apa dibandingkan dengan realisasinya terkait dengan perbaikannya. Ya, jadi nggak pukul rata Mbak Sinta modelnya, dia itu kelazimannya dia punya bukti pemilikan atau enggak. Pesawat, saya nggak tahu pesawat punya bukti pemilikan apa enggak, saya nggak tahu ya. Mungkin ada gitu. BPKB sama STNK-nya nggak ada. Ada mungkin ya, tapi nggak tahu. Nggak pernah ketemu pesawat ada platnya. Ya ada ya, tapi ya nomor serinya ada, PK sekian tuh ada gitu. Apakah itu juga termasuk bagian dari bukti pemilikan? Ya kita nanti tanya kelazimannya seperti apa. Kapal apakah juga punya? Ya mungkin nomor serinya tadi. Tapi biasanya pasti punya nomor seri semua kapal. Nah, tinggal izin untuk kalau dia bilang izin apa yang ke Syah Bandar segala macam itu ya. Itu kan harus ada izinnya. Nah, nanti biar dibandingkan izinnya masih aktif atau enggak. Ya, jadi bukan kepemilikan lagi. Oke, Mbak Sinta, makasih. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Ini cukup banyak ya. Saya senang kalau pertanyaan kayak gini karena sebenarnya kalau kalian ya ke selevel kalian kalau apa anak stan seperti saya yang baca buku aja langsung paham. Tapi yang belum paham biasanya prakteknya. Prakteknya seperti apa sih Pak? Gitu. Jadi makanya pertanyaan banyak kan. Pak Edi biasanya kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Kalau konsep saya yakin percaya kalian bisa lah. Cuma memang kalau pengaplikasian itu yang biasanya memang menjadi isu. Ya, teori dan praktek sangat berbeda. Oke, kalau tidak, ada pertanyaan Mas Eno menanya. Kayaknya open mic. Mau bertanya. Silakan Mas Eno. Pak, kalau misalkan suatu mesin Pak itu udah buka segel contohnya mobil ya Pak, biasanya kan harganya turun Pak. Nah itu apakah semata-mata nilainya turun ataukah dia itu berada di pasar yang berbeda ya Pak? Jadi seperti itu Pak. Ya, nilainya turun karena memang tadi ya, kalau kemarin saya ada yang bertanya juga terkait dengan mobil ketika ini gimana sih gitu. Karena tadi sebenarnya kita kan belajar dari ekspektasi ya. Harga itu bentuk salah satunya dari ekspektasi. Ada tanda tanya, bahkan kemarin saya baru menemukan unik banget ya. Jadi ada orang dapat hadiah. Ini dapat hadiah kan berarti kan bagus ya, dapat hadiah mobil katanya. Tapi dia menjualnya murah. Jadi pasar terbentuk tuh murah banget. Harganya 300-an dijual 225. Ya, langsung laku gitu kan. Langsung laku gitu. Padahal dia baru ya, jelas baru. Tapi kenapa dia malah menjualnya seperti itu? Ya tadi karena motif ya. Motifnya kemungkinan dia bukan masuk ke dalam transaksi yang sifatnya wajar. Ya, karena dia terima hadiah, bisa saja dia nggak punya uang untuk membayar pajaknya. Jadi sebenarnya kalau ada keinginan menjual, sebenarnya nggak terlalu ada keinginan menjual, tapi karena ada keterbatasan tadi. Jadi transaksi yang biasanya terbentuk yang sifatnya nggak rasional, kecenderungannya. Nah, untuk harga yang tadi turun ketika dari suatu baru keluar dari showroom langsung turun kita jual karena juga pasar terbentuk tadi secara market juga beda, tapi juga ada ekspektasi dari pembeli, ada dugaan, ada ada zone, ada suzon ya bahwa kenapa sampai barang baru dijual.
pasti timbul pertanyaan di sana. Nah, itu akan berpengaruh ke harga, karena tadi expected dari suatu price, kalau dari ilmu ekonomi ya, jadi price itu tergantung dari ekspektasi juga, ekspektasi konsumen. Ya, karena kan di sana ada asymmetric information aslinya, walaupun secara wajar kita harusnya nggak ada asymmetric information, tapi ternyata ada harusnya. Ya, terbentuknya di dunia real ada. Makanya tadi turunnya harga itu ya tadi pertama marketnya dia itu langsung berganti dari market mobil baru ke market mobil bekas. Karena market mobil baru itu persaingannya semua merek, tapi ketika mobil bekas kecenderungannya, misalnya membandingkan saya ingin membeli Avanza, maka tinggal saya membandingkan antara Avanza yang satu dengan Avanza yang lain, kan kayak gitu ya. Jadi udah spesifik market. Nah, spesifik market dengan satu tingkah laku atau behavioral yang berbeda daripada yang sifatnya tadi, yang pembelian baru. Karena pembelian baru itu bisa aja dia langsung milih merek, karena dia nggak lagi melihat speknya. Ya paling kalau kita beli Avanza ya cuma warnanya aja yang kita ini kan, tapi harganya sama kan? Ya sama. Jadi rasionalitasnya dia nggak peduli. Tapi dia cuma melihatnya dengan spek yang sama atau dengan fitur yang sama antara Avanza dengan misalnya apa lagi? Expander, ya, dia bandingkan. Jadi pembandingnya itu juga pembanding yang lain. Tapi ketika dia ada masuk ke ranah mobil bekas, pembandingnya mobil itu sendiri kecenderungannya. Ketika saya menentukan saya beli Avanza, yang mana nih saya beli gitu kan. Tapi ketika dia jual dengan harga baru, si pembeli akan melihatnya apa? Ya ngapain kalau baru saya beli yang bekas yang sisa orang, benar nggak? Pertama dari surat menyuratnya saja saya harus ngurus ulang, ya, balik nama dan segala macam saya harus ngurus ulang. Berarti ada cost di sana. Makanya sebenarnya selain marketnya juga berubah, ekspektasi dari pasar, segmennya, ya, ekspektasi dari pembeli atau zone-nya. Zone itu saya pakai istilah ini ya, karena kalian suuzon gitu. Ya itu maksudnya zone-nya itu maksudnya suuzonnya ya, zone-nya jelek ya, zone-nya jelek dia. Kenapa dijual? Kan baru beli gitu kan. Nah, yang kedua, lagi butuh uang. Kalau butuh uang berarti apa? Konsep ekonomi yang dipakai. Berarti supply-nya kencang, demand-nya mungkin nggak terlalu, karena kalau demand mobil baru, saya lebih cenderung ya beli baru sekalian dari dealer. Kenapa saya beli yang bekas dari orang, walaupun cuma baru 1 minggu. Nah, gitu sebenarnya, Mas. Jadi sebenarnya bisa diterangkan dengan teori ekonomi kalau model-model kayak gitu ya. Jadi, tapi salah satunya itu untuk harga wajar ada prinsipnya apa aja. Nah, sebenarnya kecenderungan untuk itu tadi mempengaruhi yang namanya harga. Karena kita belum bicara nilai ya, kita bicara harga ya. Kita bicara harga. Karena yang ditanyakan juga kenapa harganya turun, bukan nilainya turun. Nilainya turun berarti kalau nilai turun kita harus lihat dari harga-harga yang terbentuk, transaksi yang terbentuk, kita bikin opini. Berarti kita mungkin data pembanding ada beberapa, baru kita punya opini nilai. Dan opini nilai bisa saja nanti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang terbentuk. Ya, gantung nanti. Oke, makasih Mas. Mas apa tadi? Saya lupa. Mas Seno. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain? Kaisen, kalau mau. Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Esti, silakan. Saya ingin bertanya mengenai analisis HBU penilaian mesin dan peralatan ini, Pak. Kan ada 4 kriteria ya, Pak. Ada legal, fisik, finansial layak, dan nilai tertinggi. Nah, maksud finansial layak di sini itu gimana ya, Pak? Dan kemudian apakah 4 kriteria ini harus terpenuhi supaya bisa dikatakan mesin itu HBU atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Kayaknya di pertemuan keberapa saya pernah menyatakan bahwa banyak penilaian mesin yang mengesampingkan analisis HBU. Ya, lebih ke nilai apa kemarinnya, nilai bukan nilai pasar ya, karena HBU-nya nggak masuk ke sana. Karena memang kalau kita lihat mesin itu spesifik untuk beberapa mesin spesifik dibuat untuk itu. Mesin percetakan nggak mungkin dipakai untuk mesin apalagi. Yang lain apa ya misalnya? Mesin percetakan dipakai untuk mesin jahit, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau ketika spesifik mesin, itu cenderungnya dipakainya udah sesuai dengan speknya.
ya, secara fungsi. Nah, aspek finansial lebih cenderung kemana? Karena finansial itu lebih cenderung secara finansial dia bisa apa enggak untuk diadakan atau kita mampu untuk mengadakan itu. Nah, aspek finansialnya karena dia udah sifatnya terpasang apa adanya, as is, maka dibilang HBU as is. Nah, makanya kita lihat as is-nya seperti apa. Kalau misalnya nih penilaian untuk tujuan likuidasi, ya, maka HBU pasti nggak terpenuhi. Kenapa? Karena itu harus dipisah, harus dipindah. Ya, nggak as is lagi, dipindah. HBU-nya harusnya HBU-nya apa? Dia HBU-nya harus di situ. Karena secara finansial dia lebih bagus. Dia masih melekat di situ tanpa saya pindah. Jadi nggak kena kan? Nggak kena. Makanya dibilang di sana ada penilaian-penilaian yang modelnya dia bukan lagi data pasar, tapi data pasar dikurangi dengan apa-apa gitu. Karena HBU-nya sendiri juga nanti agak sedikit unik ya. Ketika kita bilang bahwa secara finansial gimana? Secara finansial harusnya jangan dipindah. Nah, kalau maksimasi produksi, maksimasi ini juga sama gitu. Sama juga analis legalnya. Kita akan lihat karena jelas dia tadi ada aturan bahwa dia harus dipindah. Legalnya di situ dia nggak terpenuhi juga kan? Ditempatin di situ nggak boleh ada produksi di situ, jadi nggak terpenuhi juga. Jadi kalau di slide awal kalau nggak salah saya pernah menyampaikan kadang penilaian kelainan mesin itu dalam tanda kutip mengabaikan yang namanya HBU. Mengabaikan yang namanya HBU. Sama juga kalau kita bicara nanti pada waktu ini kita bicara tadi masalah plan ya, masalah plan atau mesin-mesin yang terkait dengan pabrik gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara mobil, ya, mobil itu HBU-nya apa benar? Misalnya mobil kalau tadi bilang yang kemarin mobil untuk yang dipakai di tambang, HBU-nya mungkin nggak sesuai karena cocoknya misalnya mobilnya Avanza dipakai di tambang, HBU-nya nggak cocok. Dia itu untuk apa? Dia nggak untuk ngangkut barang di bagasi belakang. Dia untuk ngangkut penumpang, namanya juga MPV. Ya. Yang di sana apa? Mungkin untuk kayak gitu modelnya yang malah SUV atau mungkin apalah yang namanya, bukan MPV. Jadi nanti kita negasikan itu terkait dengan HBU. Penilaian kita adalah as is, penggunaan seolah-olah itu adalah HBU-nya sudah sesuai. Memang kalau salah contohnya adalah terkait dengan kendaraan-kendaraan yang digunakan di tambang gitu kan kalau nggak salah. Ya apakah HBU-nya sebagai kendaraan tambang? Ya enggak, karena dipakai juga untuk yang lain bisa. Dan mungkin kalau kita nanti secara maksimalisasi produk pendapatan mungkin lebih maksimal kalau kita pakai untuk disewakan gitu. Nah, tapi kita nggak bisa karena memang secara SIS kita gunakan sebagai kendaraan tambang. Ya kendaraan tambang itu kan nggak khusus ya. Dan tambang di sana ada mobil-mobil biasa juga kan, ada MPV, SUV juga dipakai di sana. Ya selain ada kendaraan tambang yang model kayak punya Freeport yang gede banget ya itu memang khusus gitu. Itu nggak bisa dipakai di jalanan juga nggak bisa dipakai gitu. Tapi kendaraan MPV yang Avanza, mungkin Expander, ya saya lihat juga beberapa dipakai di pertambangan. Itu Mbak. Makasih Mbak Sinta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Bisa ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti kalian belajar lagi sendiri. Saya tadi lupa ngasih janji ya untuk linknya, link untuk materinya. Tapi kemarin kayaknya sudah ada yang dapat semua. Kalau nggak salah, jadi kayaknya kalian sudah punya. Tapi tetap saya siapkan di sana satu folder nanti. Sebab itu ada tambahan-tambahan materi dari saya terkait dengan perawatan mesin. Mungkin ada penugasan dan sebagainya. Saya akan lewat situ juga, ya. Nanti saya share lah di grup untuk link untuk Google Drive-nya. Terima kasih adik-adik untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada sesuatu yang menyinggung adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi Selasa depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari.